Aku sebenarnya adalah seorang jenius pedang yang dibesarkan dengan banyak sumber daya oleh sekte. Jenius pedang yang dilatih oleh sekte. Namun saat mencapai tingkat kaisar, aku diusir dari sekte. Hanya karena selama 10 tahun aku menghabiskan semua harta langit dan bumi. Namun kultivasiku terhenti di periode penyempurnaan energi. Mereka semua menganggapku sampah semacam ini. Menjadi ancaman bagi sekte. Mereka tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun latihan, kultivasiku telah mencapai tingkat kaisar. Bahkan sebagai seorang yang telah mencapai transformasi roh, pemimpin Qianyuan, tidak mungkin merasakan batasan kekuatanku. Tindakan mereka hanyalah alasan yang tampak mulia. Sebenarnya, mereka ingin mengambil pedang Dewa Naga Azur milik guruku. Mereka ingin menguasai pedang Dewa Naga Azurku. Ketika guruku menempa pedang ini, ia pernah berkata, pedang ini adalah untuk murid kecilku. Bahkan jika suatu hari Ye Chen meninggalkan sekte, dia masih dapat membawanya pergi. Namun kini guruku telah tiada. Orang-orang yang sudah memiliki niat jahat secara alami, tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Segera, pemimpin puncak Vermilion Bird menunjuk ke arahku dengan ekspresi marah. Pedang Dewa Naga Azur adalah lambang sekte Qianyuan kami. Jangan membuat kami kesulitan. Serahkan pedang ini dan kau bisa pergi dengan tenang. Mendengar itu, aku tersenyum sinis. Pedang Dewa Naga adalah hasil dari guruku di medan perang antara dewa dan iblis. Dibuat dari tulang naga setelah membunuh Raja Naga. Kapan itu menjadi lambang sekte Qianyuan milikmu? Kamu Chen. Yan Beihan adalah pemimpin puncak Naga Azur sekte Qianyuan. Pada awalnya, sekte juga menghabiskan banyak bahan langka untuk berhasil membuatnya. Karena kau telah setuju untuk mengeluarkanku dari sekte. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan sekte Qianyuan. Pedang Dewa Naga ini seharusnya dikembalikan. Kepala sekte Shen Tuyuan sedikit membungkuk. Di dalam matanya terdapat seberkas api yang sulit disembunyikan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada kesempatan untuk merebut pedang ini. Siapa sangka saya mengangkat kepala dan menatap Shen Tuyuan tanpa rasa takut. Bagaimana jika saya berkata tidak? Saat itu, pemimpin puncak Harimau Putih, Zhang Xiun, tertawa sinis. Ye Chen, kau hanyalah sampah dari periode penyempurnaan energi. Apa kau sungguh berpikir bisa menjaga pedang Dewa Naga Azur? Serahkan saja dengan baik. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Terlihat saya gelagat tenang dengan tangan terlipat. Apakah kalian benar-benar ingin menginginkan pedang Dewa Naga Azur? Tentu saja. Zhang Xiun tertawa dingin. Tiada salah, namun berdosa karena harta. Jika ingin menyalahkan, maka salahkan dirimu karena memiliki sesuatu yang tak seharusnya dimiliki. Jika begitu, maka seperti yang kalian inginkan. Ketika pikiran saya bergerak, cahaya biru berkilau di dalam tubuh saya. Segera muncul sebuah pedang berwarna hijau. Pedang dewa muncul di depan semua orang. Barang spiritual tingkat tinggi ini. Bahkan untuk mereka yang telah mencapai transformasi roh. Bagi Shen Tuyuan yang berada di puncak tingkat, ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar. Hahaha. Ye Chen, selamat karena kamu mengenali situasi. Shen Tuyuan tertawa keras. Lalu, sebuah bayangan tangan muncul. Menuju pedang Dewa Naga Azur, ia meraihnya. Namun, pedang Dewa Naga Azur bergetar lembut. Dalam sekejap, energi tajam melanda, yang dengan mudah menghancurkan bayangan tangan itu. Ekspresi Shen Tuyuan segera berubah menjadi suram. Tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Pasti kamu tidak rela mengendalikan pedang ini secara diam-diam. Itu sebabnya mengoyak tangan energi spiritualku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mengangkat bahu dengan tidak bersalah. Aku sudah mengeluarkan pedang Dewa Naga Azur. Apakah kalian bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuan kalian. Pada saat ini, pedang Dewa Naga Azur sudah jauh berbeda dari saat Yan Beihan baru saja membuatnya. Saat itu sudah memiliki perbedaan yang mencolok. Setelah bertahun-tahun mempersembahkan pedang Dewa Naga Azur, kualitasnya telah mencapai tingkat harta spiritual yang luar biasa. Jangan bilang Shen Tuyuan hanya berada di puncak transformasi roh. Bahkan jika itu adalah kemampuan di alam ilahi, pedang Dewa Naga Azur tetap dapat merobek cap yang ia bentuk. Kamu Chen, apakah kamu pikir dengan cara ini kamu bisa menjaga pedang Dewa Naga Azur? Zhang Xiun tertawa dingin. Alasan pedang Dewa Naga Azur melawan pasti karena ada ikatan darah antara kamu dan pedang itu. Selama ikatan darah itu diakhiri, pedang Dewa Naga Azur akan menjadi milik tanpa pemilik. Saat ia mengatakan ini, ia tidak dapat menahan senyumnya. Barang tanpa pemilik. Siapa yang mendapatnya, itu miliknya. Sebaiknya kamu dengan sukarela menghancurkan kekuatan ikatan darah itu. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tidak menunjukkan rasa hormat. Ya, Ye Chen. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjaga pedang Dewa Naga Azur. Menghancurkan kekuatan ikatan darah akan baik untuk semua. Jangan paksa kami. Baik pemimpin puncak Xuanwu maupun Vermilion Bird. Tidak ada satupun pemimpin puncak yang berdiri di pihak saya. Bahkan jika mereka tidak mau berkolaborasi, mereka tidak ragu untuk menyerang saya. Saya tidak dapat menahan diri untuk tertawa ringan dan menggelengkan kepala.
Benar-benar ingin menjadi pelacur sekaligus mendirikan patung kehormatannya. Semua hal baik selalu kalian ambil. Tidak kooperatif adalah memaksa kalian untuk bertindak. Ini logika perampok apa? Shen Tujuan menyipitkan matanya, menunjukkan lengkungan berbahaya. Jadi, bisa dibilang kamu tidak kooperatif. Sementara itu, suatu tekanan yang lemah muncul dari tubuh Shen Tujuan. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh aula. Namun, saya tetap berdiri tegak di bawah tekanan Shen Tujuan. Ini membuat semua orang menduga pasti ada. Karena pedang Dewa Naga Azur melindungi kehidupan secara otomatis. Jika tidak, saya sama sekali tidak mungkin menahannya. Tekanan kekuasaan Shen Tujuan. Tenang. Saya sudah bilang, tetapi, hilangkan kekuatan ikatan darah. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak berperasaan. Shen Tujuan perlahan-lahan berdiri. Gelombang tekanan yang sangat besar seperti ombak. Umumnya mendesak ke arah saya. Benarkah kau pikir saya tidak berani membunuhmu? Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan ini, silakan ambil. Pedang Dewa Naga Azur adalah yang ditinggalkan oleh guru. Bagaimanapun juga, saya tidak mungkin menyerahkannya. Jika bukan karena Qian Yuan Sek adalah sekte tempat guru berada, saya sudah lama memusnahkannya dengan satu tamparan. Saat itu, di mata Shen Tujuan melintas kilatan niat membunuh. Kau sedang menantang kewibawaan saya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Hehe. Saya tersenyum tanpa memberikan pendapat. Kau pikir kamu bisa membunuhku? Setelah mendengar perkataanku, semua orang tertegun. Semua memandangku dengan tak percaya. Apa hakmu sebagai seorang yang hanya di periode penyempurnaan energi merasa? Shen Tujuan di puncak transformasi roh tidak bisa membunuhmu. Zhang Xiun segera berkata dengan congkak. Benarkah kau pikir setelah menjadi pemimpin Azure Dragon Peak selama 20 tahun, kau punya hak menantang ketua sekte? Dia sudah memiliki kualifikasi untuk menantang pemimpin sekte. Benar-benar tak tahu hidup atau mati. Dan Shen Tujuan tak bisa menahan tawa. Sejak memasuki tahap transformasi roh, tidak ada seorang pun berani menantang dirinya seperti ini. Jika begitu, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Lalu dia melangkah maju. Tubuhnya seolah berpindah tempat dan muncul di depanku. Dan satu telapak tangan diarahkan ke kepalaku. Dia seolah sudah melihat di bawah telapak tangannya ini. Kepalaku meledak seperti semangka. Namun, ketika telapak tangannya masih berada dalam jarak 1 inci, dia tidak bisa maju lebih jauh. Seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghancurkannya. Pada saat benturan, kekuatan refleks yang kuat muncul, yang membuat Shen Tujuan tidak bisa tidak mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak bisa menahan diri dan memuntahkan darah. Dan melihat pemandangan ini, semua orang terbelalak. Pasti pedang Dewa Naga Azur yang melukai pemimpin sekte. Pedang ini ternyata sangat kuat. Jika sekte Qian Yuan saya bisa mendapatkannya, bukankah itu akan mungkin membawa kami masuk ke dalam 10 sekte terbesar di Donghuang? Shen Tujuan mengusap darah di sudut bibirnya. Dalam tatapan merahnya terdapat niat membunuh yang sulit disembunyikan. Pedang Dewa Naga Azur memang sangat kuat. Ye Chen, tanpa rasa takut, kamu telah berhasil membuatku marah. Jadi kamu bisa mati sekarang. Hehe, sepertinya kamu baru saja mengatakan itu. Tapi aku masih hidup dengan baik, kan? Aku tertawa sinis. Tidak sedikit pun menganggap serius ancaman Shen Tujuan. Hanya terlihat dia membalikkan telapak tangannya. Sebuah pedang panjang merah muncul di tangannya. Bila pedangnya merah menyala seolah mengalir seperti lava. Saat pedang itu muncul, seluruh suhu di aula naik jauh lebih tinggi. Pedang api merah. Melihat pedang panjang ini, semua orang tidak bisa menahan napas terkejut. Pedang api merah adalah salah satu warisan dari sekte Qian Yuan. Untuk menghadapi Ye Chen, pemimpin sekte ternyata bahkan mengorbankan harta berharga semacam ini. Terimalah kematianmu. Shen Tujuan tidak banyak bicara. Energi spiritual dalam tubuhnya mengalir seperti ombak. Dia mengalirkan energi ke pedang api merah dengan gila-gilaan. Kemudian dia mengangkat pedang api merah dan mengayunkannya ke arahku. Melihat aliran magma, aku hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Shen Tujuan meludahkan darah beberapa kali sebelum menenangkan pikirannya. Sebagai pemimpin sekte Qian Yuan, apakah kamu hanya memiliki kekuatan selevel ini? Sepertinya merasakan kekuatan aliran magma yang hebat. Pedang Dewa Naga Azur mengeluarkan suara bergetar. Segera setelah itu, sosok naga hijau muncul dari pedang. Kemudian sosok naga itu mengulurkan cakar berwarna hijau, menuju aliran magma dan mencengkeramnya. Dalam sekejap, aliran magma langsung hancur. Shen Tujuan mengeluarkan darah beberapa kali sebelum berhasil menenangkan dirinya. Serangan pedang api merah berhasil dipatahkan dan dia juga terkena akibatnya. Namun dia sama sekali tidak peduli. Matanya yang penuh semangat menatap bayangan hijau di atas pedang Dewa Naga Azur. Ini adalah roh senjata. Pedang Dewa Naga Azur ternyata telah mengkristalisasi menjadi roh senjata. Bukan hanya Shen Tujuan. Bahkan Zhang Xiun dan yang lainnya juga terlihat tidak percaya.
Mereka menatap pedang Dewa Naga Azur yang melayang di depan saya. Kelas pedang ini mungkin sudah mencapai tingkat harta berharga kelas 5 pasca alami. Yan Beihan ternyata memiliki bakat yang begitu kuat dalam hal pembuatan alat. Sayangnya, dia memberikan harta berharga ini kepada Ye Chen. Melihat keterkejutan dan kebosanan orang-orang, saya sebenarnya berniat untuk berbalik dan pergi. Lagi pula, ini adalah sekte tempat guru saya berada. Saya tidak mungkin menghancurkan Qianyuan Sek. Namun siapa sangka suara dingin Shen Tujuan terdengar lagi. Apakah saya membiarkanmu pergi? Saya sudah bilang. Tinggalkan pedang Dewa Naga Azur. Atau kamu akan mati. Matanya berwarna merah darah. Saat ini, dia sangat bertekad untuk mendapatkan pedang Dewa Naga Azur. Melihat dia yang masih tidak tahu bahaya, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Shen Tujuan, jangan memaksa saya. Apa kamu benar-benar berpikir saya tidak berani membunuhmu? Siapa sangka, kata-kata ini didengar oleh orang lain. Justru membawa gelombang ejekan. Seorang di periode penyempurnaan energi ingin memenggal seseorang di transformasi roh? Saya tidak salah dengar, kan? Yang mulia ketua sekte, Ye Chen, tidak pernah belajar dari kesalahannya. Saya meminta untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte. Bunuh brengsek ini. Saat ini, Shen Tujuan sudah dalam keadaan sangat marah. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa membawa pedang Dewa Naga Azur keluar. Kalau begitu, aktifkan formasi pelindung sekte. Dengan jatuhnya suara Shen Tujuan, suara lonceng menggema di seluruh Qianyuan Sek. Para murid Qianyuan Sek, dengarkan perintah. Ye Chen telah mengkhianati sekte. Semua orang ikuti saya untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte dan bunuh brengsek ini. Segera, semua orang mulai menggerakkan energi dalam tubuh mereka untuk mengalirkan ke dalam formasi pelindung sekte. Sinar-sinar energi spiritual berkumpul menuju langit. Sebuah perisai cahaya besar perlahan-lahan terbentuk. Melihat pembukaan formasi pelindung sekte, Shen Tujuan tidak bisa menahan senyumnya yang sedikit terangkat. Kamu Chen, apakah kamu masih merasa aku tidak bisa membunuhmu sekarang? Tuan-tuan, ikuti aku. Shen Tujuan mengulurkan telapak tangan dan tiba-tiba meraih formasi pelindung sekte. Formasi Qianyuan. Spear tanpa batas Qian Kun. Segera setelah itu, sebuah tombak emas sepanjang 100 sang muncul darinya. Saat tombak muncul, ruang di sekitarnya semua menjadi terdistorsi. Seolah tidak mampu menahan kekuatan yang dibawa oleh kumpulan tombak. Shen Tujuan menunjuk ke arahku dari jauh. Tombak itu pun menembus ruang kosong dan datang menghantamku dengan kuat. Melihatnya membesar dengan cepat di dalam pupilku. Meskipun tombak emas, ekspresi saya tetap tenang. Pertahanan sekte Qianyuan juga tidak lebih dari ini. Saya hanya melihat, saya perlahan menggerakkan pedang Dewa Naga Azur. Pada saat itu, bila pedang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seberkas pelangi hijau, menuju tombak tanpa batas Qian Kun, langsung menyerangnya. Dalam sekejap, pedang Naga Azur itu dengan keras menabrak tombak tanpa batas Qian Kun, seolah-olah memotong tahu. Seketika, memisahkan tombak tanpa batas Qian Kun menjadi dua. Ini tidak mungkin. Melihat tombak tanpa batas Qian Kun hancur, Shen Tujuan seolah-olah melompat tiba-tiba seperti kucing yang terinjak ekornya. Itu adalah tombak tanpa batas Qian Kun. Dengan fondasi pertahanan sekte, mengumpulkan seluruh kekuatan sekte. Kekuatan dari puluhan ribu orang berkumpul. Cukup untuk membunuh serangan dari kekuatan puncak transformasi roh. Begitu saja, masalah ini diselesaikan dengan sepele. Pada saat itu, sebuah teriakan mengejutkan datang. Pikiran Shen Tujuan pun kembali tersentak. Terlihat pedang Dewa Naga Azur yang menembus Qian Kun Wuji yang kehilangan arah. Menuju ke arah yang terbalik di atas sekte. Dia maju ke arah penghalang penyokong sekte. Dia ingin menghancurkan penghalang penyokong sekte. Menyadari tujuan pedang Dewa Naga Azur, Shen Tujuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Jantungnya seolah dicengkeram kuat oleh sesuatu. Penghalang penyokong sekte adalah dasar dari Qianyuan Sek. Dan sekarang melihat aku berani menghancurkan penghalang penyokong sekte. Shen Tujuan langsung berteriak keras. Ye Chen, apakah kamu berani? Aku sudah diusir dari sekte, jadi apa yang perlu ditakuti? Jika kamu tidak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku jika tidak adil. Di sampingnya, Sang Xiun segera berkata, pemimpin sekte, pedang Dewa Naga Azur tidak ada di tangan Chen, cepat bunuh dia. Selama mereka membunuhnya, pedang Dewa Naga Azur akan menjadi barang tanpa pemilik. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa menangkapku setelah sekian lama. Itu semua karena keberadaan pedang Dewa Naga Azur. Jika tidak ada pedang Dewa Naga Azur, membunuhku akan menjadi semudah menghancurkan seekor semut. Shen Tujuan mendengar kata-kata itu dan matanya bersinar. Dia langsung mengangkat pedang api merah yang dipegangnya dan menyerangku. Bukan hanya Shen Tujuan, bahkan Zhang Xiun juga. Master Puncak Xuan Luosing dan Puncak Zhukue Huqi juga menyerangku secara bersamaan. Kali ini mereka pasti akan membunuhku. Melihat itu, aku langsung berpikir. Sebuah perisai cahaya berwarna emas muncul di tubuhku. Semut kecil menggoyang pohon. Apakah kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku?
Shen Tujuan melihat serangan itu menghantam keras ke perisai emas. Namun tidak ada satu gelombang pun yang muncul. Bahkan pada saat bertabrakan, kekuatan yang hebat. Kekuatan balik langsung melemparkan beberapa orang pergi. Shen Tujuan batuk darah dengan ekspresi terkejut melihatku. Bukankah dia seorang yang tidak berguna? Bagaimana mungkin bisa mengkonsolidasikan pertahanan yang begitu menakjubkan? Apakah benar kekuatan Mi Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh mereka? Shang Xiun mengusap darah di sudut bibirnya. Dia berkata dingin, tidak heran kau begitu percaya diri. Ternyata, di tubuhmu ada satu lagi artefak pelindung. Semua orang tertegun mendengar kata-katanya. Iya, Ye Chen pasti masih memiliki satu artefak pelindung. Jika tidak, ini sama sekali tidak mungkin menjelaskan pemandangan ini. Tak kusangka kau masih menyimpan satu lagi. Selama kau menyerahkannya. Belum selesai Shen Tujuan berbicara. Terdengar suara ledakan besar dari langit. Kata-katanya juga tenggelam dalam suara ledakan ini. Benua pelindung. Hancur. Gelombang energi yang kuat juga menarik perhatian. Perhatian Raja-Raja Iblis di pegunungan besar 100.000. Di atas puncak gunung setinggi ribuan meter, 100 li dari sekte Qianyuan. Mata Raja Serigala Biru yang besar dan raksasa. Melihat ke arah sekte Qianyuan. Pertahanan sekte Qianyuan ternyata telah hancur. Selama bertahun-tahun, mereka sudah banyak berurusan dengan sekte Qianyuan. Tentu saja mereka tahu tentang pertahanan sekte Qianyuan. Betapa menakutkannya formasi pertahanan itu. Siapa yang bisa menghancurkan formasi pertahanan itu? Segera setelah itu, seekor besar hitam. Elang ilahi juga mendarat di samping serigala biru. Saudara serigala. Apa yang terjadi dengan sekte Qianyuan? Bagaimana bisa muncul pemandangan seperti ini? Untuk menghancurkan formasi pertahanan, kekuatan minimal harus mencapai tahap akhir transisi kesengsaraan. Apakah sekte Qianyuan telah menyinggung seseorang yang luar biasa? Berniat untuk menghancurkan sekte Qianyuan. Elang hitam menggelengkan kepala. Sekte Qianyuan telah bertahan di tempat ini selama 10 tahun. Di dalam sekte terdapat dua sosok tua yang berada di tingkat transisi kalimat. Jika ingin memusnahkan Qianyuan Sek, sepertinya tidak akan mudah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya, jika saat ini meluncurkan serangan gelombang binatang, Qianyuan Sek pasti bisa menghabisi mereka dengan sekali serang. Namun, mereka tidak tahu apa yang menghancurkan formasi pelindung sekte itu. Jika pergi dengan sembrono dan menyinggung salah satu musuh, itu bisa menjadi kerugian yang tidak sebanding. Burung hitam berpikir sejenak dan berkata untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Di sisi lain, aku melihat mata merah menyala. Shen Tujuan dengan nada tanpa perasaan berkata, seharusnya, setelah mengusirku, biarkan aku pergi. Namun, kau terlalu serakah. Ingin pedang Dewa Naga Azur yang ditinggalkan oleh guru untukku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jadi, meskipun kau pergi ke neraka, jangan salahkan aku. Setelah mengatakannya, cahaya biru berkilau di telapak tanganku. Dalam sekejap, pedang Dewa Naga Azur muncul di tanganku. Shen Tujuan merasakan detak jantungnya. Seolah-olah dijambak dengan keras. Sebuah rasa krisis yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Dia ingin membunuhku. Saat ini, aku juga tidak ingin berbicara lagi. Pedang Dewa Naga Azur melambai lembut. Sebuah cahaya pedang berwarna hijau meluncur ke arah Shen Tujuan. Mati saja. Kecepatan pedang hijau tidak terlalu cepat. Tetapi memberi Shen Tujuan rasa bahwa dia tidak dapat melarikan diri kemanapun. Perasaan bahwa dia tidak akan bisa menghindar. Dia tahu jika tidak dapat menahan serangan pedang Dewa Naga Azur. Dia hanya memiliki satu jalan, yaitu jalan kematian. Maka dia segera berteriak, kakek, selamatkan aku. Tiba-tiba suara teriakan yang keras menggema di seluruh Qian Yuan Song. Anak kurang ajar. Berani kamu. Segera, sebuah energi mengerikan membebani datang dari gunung belakang. Terlihat ruang di depan Shen Tujuan bergetar. Sebuah sosok tua melangkah keluar dari ruang yang bergetar. Dia melihat kilau biru yang dekat di depan mata. Dia mengulurkan telapak tangan untuk meraihnya. Namun tepat saat telapak tangannya hampir menyentuh sampai ke kilau biru itu. Kilau biru itu tiba-tiba menghilang. Dia seolah merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih Shen Tujuan. Tetapi sudah terlambat. Saat itu kilau biru sudah merobek. Ruang di depan Shen Tujuan. Kilau itu menghantam ke arah kepalanya. Untungnya, orang tua itu menariknya sehingga tubuhnya sedikit bergeser. Namun meskipun begitu, kilau biru itu masih memotong lengannya. Wajah si Tujue terlihat sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa dia sendiri turun tangan. Tetapi masih tidak dapat menghentikanku dari berbuat jahat. Si Tujue melirik ke arah Shen Tujuan dengan ekspresi dingin. Bahkan formasi pelindung sekte pun telah dihancurkan oleh seseorang. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Leluhur. Semuanya adalah Ye Chen. Sebagai pemimpin puncak Azur Dragon, tidak pernah maju dalam latihan selama bertahun-tahun. Kami hanya meminta dia menyerahkan Azur Dragon Peak. Namun dia malah menghancurkan formasi pelindung sekte. Bahkan memotong lengan pemimpin sekte. Anak ini sangat kejam dan telah jatuh ke jalan setan.
Mohon leluhur untuk turun tangan mengalahkan iblis ini. Kita, Qian Yuan Sect, memiliki langit yang cerah. Zhang Xiun dan yang lainnya terlihat tulus. Semua kesalahan ditimpakan padaku. Setelah memahami kronologi kejadian, Si Tujue perlahan mengangkat kepalanya. Sebagai pemimpin puncak Azure Dragon, berani melawan pemimpin sekte. Ini sangat melawan norma. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk mengusir iblis dan menyelamatkan jalan. Melihat leluhur begitu bingung, maka aku semakin jijik terhadap Qian Yuan Sect. Milikmu, Tua Wei. Kamu benar-benar bingung. Tanpa peduli hitam putih, hanya mendengarkan satu sisi cerita mereka. Berani. Si Tujue berteriak keras. Sepertinya kau benar-benar terjerumus. 8. Jika begitu, hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan api karma neraka yang tiada batas, aku akan mencuci dosamu. Setelah kata-katanya terucap, Si Tujue mengangkat telapak tangannya dan menamparku dengan satu gerakan. Di langit, ada jejak telapak tangan raksasa yang terkumpul membentuk tabir yang menutupi seluruh dunia. Pada saat jejak telapak tangan ini muncul, sebuah tekanan yang tak tertandingi menyebar keluar. Melihat Si Tujue tidak sependapat, dia mengabaikan dirinya sendiri. Di tepi kematian pun, aku tidak berniat memanjakannya. Lansia itu, jika kau ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Dengan tangan memegang pedang Dewa Naga Azur, aku menghadapi serangan. Jejak telapak yang datang, aku langsung menebasnya. Apa kau mengira dengan memegang pedang Dewa Naga Azur, kau bisa melawanku? Namun sebelum senyuman Si Tujue melebar, seketika, sinar pedang Dewa Naga Azur melintas dengan cepat, langsung menghancurkan cap telapak tangannya. Karena kamu begitu suka menampar, maka rasakanlah seberapa kuat tamparan ini. Saya melihat Si Tujue tersenyum dengan ekspresi yang tidak berbahaya. Lalu saya mengulurkan telapak tangan dan menamparnya. Namun tamparan yang ringan ini membuat Si Tujue merasakan ketidakmampuan untuk melawan atau menghindar. Dengan cepat, di bawah tatapan terkejut banyak orang, Si Tujue terlempar keluar. Sang leluhur ternyata kalah. Adegan ini pasti lebih mengejutkan bagi semua orang dibandingkan ketika saya menghancurkan formasi pelindung sekte. Leluhur yang berada di tingkat pertengahan transisi takdir bahkan tidak bisa menghindari satu tamparan. Sekarang kita bisa menghitung semua utang kita dengan baik. Saya mengangkat kepala dan melangkah perlahan menuju Si Tujue. Setiap langkah jatuh terasa seperti palu berat. Biasanya jatuh di dada mereka. Terasa menekan hingga sulit bagi mereka untuk bernapas. Pada saat itu, Shen Tujuan melangkah keluar sambil memegang lengannya. Kamu Chen. Semuanya adalah kesalahan saya. Jika kamu ada rasa tidak puas, datanglah padaku. Mendengar itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Sudah terlambat. Hanya karena satu kalimat, kau ingin aku melepaskan mereka. Bagaimana mungkin? Di dunia ini tidak ada hal sebaik itu. Satu kesalahan ingin menghapus semua kesalahan. Kau pikir tempat ini adalah novel romans perempuan? Shen Tujuan menggigit giginya. Ye Chen tenggelam dalam tanah. Saya sudah mengakui kesalahan saya. Lengan saya juga sudah kau tebas satu. Apalagi yang kau inginkan? Leluhur Si Tujue juga melangkah maju. Ya, Ye Chen. Shen Tujuan sudah menyadari kesalahannya. Perkara ini cukup sampai di sini. Kau tetaplah pemimpin puncak Naga Azur. Saat ini, dia sudah tidak seperti sebelumnya. Sikap seorang ahli yang menguasai dunia. Seolah-olah terlihat ramah seperti seorang kakek di dunia biasa. Mengenai saya menamparnya seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali. Bahkan Zhang Xi juga tersenyum penuh kepalsuan di samping. Kamu Chen. Sesuai dengan kata leluhur, kamu tetaplah pemimpin puncak Azure Dragon. Kedepannya, sekte juga akan merekrut lebih banyak murid. Memajukan puncak Azure Dragon secara besar-besaran. Melihat adegan ini, saya juga tertawa dengan marah. Tadi saat Shen Tujuan menghadapi saya, ada yang ingat bahwa mereka adalah sesama anggota sekte. Sekarang setelah menyaksikan kekuatan saya yang hebat, mereka berusaha untuk mengikat saya dengan moralitas. Apa logika aneh ini? Tidak memaafkanmu malah menjadi kesalahan saya? Maaf. Pada saat kalian mengusir saya dari sekte, saya sudah bukan lagi anggota sekte Qian Yuan. Jadi, alasan kalian ini tidak ada gunanya bagi saya. Kau bisa mati. Saat pedang Dewa Naga Azur di tanganku tiba-tiba meluncur. Pedang berwarna biru itu dalam sekejap muncul di depan Shen Tujuan. Kemudian, dalam tatapan terkejutnya, pedang itu dengan keras mengenai tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat, sehingga bahkan Si Tujue tidak sempat menghentikan Shen Tujuan yang sudah tiada. Setelah membunuh Shen Tujuan, aku tidak merasa sedikit pun bersalah. Jika di sini masih berpikir penuh belas kasihan, hanya akan mati lebih cepat. Saat ini, sifatku juga mengalami perubahan. Aku sedikit berbalik dan menatap Si Tujue dan yang lainnya dengan senyuman. Sekarang, giliran kalian sekarang. Satu kalimat ringan namun seolah datangnya malaikat maut, membuat setiap orang merasakan dingin di tulang belakang mereka. Si Tujue menghela napas. Di wajahnya yang tua terdapat sedikit kepasrahan. Ini adalah bencana bagi sekte Qian Yuan kami.
Saat ini memang harus mengorbankan sebagian. Hanya orang tertentu yang bisa meredakan kemarahan Ye Chen. Jika memang harus ada yang berkorban, maka biarkanlah saya yang menanggungnya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat telapak tangannya menuju ubun-ubun dan bersiap untuk memukul. Saat telapak tangan si Tujue hampir mendarat, ruang pun bergetar sejenak. Seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di hadapnya. Melihat sosok yang datang, Zhang Xiun dan yang lainnya segera berlutut seolah-olah mereka memiliki seorang pemimpin. Dalam hati, mereka juga merasa lega. Hormat kepada kakek Zhang Han. Lelaki tua itu tidak menghiraukan orang banyak, melainkan melihat ke arah saya. Yan Beihan telah mendidik seorang murid yang baik. Jika mengikuti peringkat, kamu seharusnya memanggil saya sebagai guru besar. Menguasai. Mendengar itu, saya juga terkejut. Tidak menyangka bahwa saya memiliki hubungan seperti ini dengan lelaki tua di depan saya. Bukankah itu berarti Zhang Han adalah saudara tua dari guru saya, Yan Beihan? Namun, hubungan ini tidak memberikan saya ikatan sedikit pun. Sejak jauh hari ketika Shen Tuyuan dan yang lainnya mengusirku dari sekte, aku sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Qian Yuanzong. Aku tahu kamu ada kemarahan di dalam hatimu. Tapi bagaimana jika seperti ini? Zhang Han menjentikan jarinya. Seketika angin kuat dari kekuatan spiritual meluncur dengan cepat. Angin itu menghantam pusat energi Zhang Xiun. Zhang Xiun dengan ketakutan menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah hancur. Sebuah rasa tak bertenaga memenuhi seluruh tubuhnya. Mulai sekarang ia tidak lagi menjadi seorang ahli transformasi roh yang tinggi, melainkan seseorang yang bahkan lebih rendah dari orang biasa. Dan kalian semua. Zhang Han dengan ekspresi tenang. Dia kembali melihat pemimpin puncak Xuan Luosing dan pemimpin puncak Vermilion Berghu. Leluhur, ampuni aku. Luosing dan yang lainnya berlutut di tanah dengan tubuh bergetar. Jika tingkat kultivasi dihancurkan, lebih baik langsung bunuh saja mereka agar mendapat kematian yang cepat. Jika berbuat kesalahan, tentu harus menerima hukuman. Zhang Han dengan ekspresi tanpa perubahan sekali lagi menjentikan jarinya. Angin kekuatan spiritual yang sama menghantam pusat energi kedua orang itu. Segera, Zhang Han memandangku dan tersenyum tipis. Kamu Chen, tidak tahu apakah kamu puas dengan ini. Melihat itu, aku tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Sejujurnya, aku juga tidak menyangka Zhang Han akan bertindak sekeras ini. Dia langsung merobohkan kekuatan Zhang Xiun dan kedua temannya. Keputusan yang kejam dan tegas. Ini adalah kesan yang kutangkap tentang master tua ini sekarang. Zhang Han sedikit berputar dan menatap si Tujue. Jika kamu masih tidak puas, maksud ini sudah jelas. Jika tidak bisa meredakan amarahku, dia akan dengan tegas merobohkan si Tujue. Aku menghela nafas, namun tetap tidak bisa tega. Sudahlah, entah apa tujuan Zhang Han. Mampu merobohkan Zhang Xiun dan dua lainnya sudah cukup memberi harga diri kepadaku. Jika karena diriku membuat Zhang Han merobohkan lagi, si Tujue mungkin sedikit sulit untuk dijelaskan. Namun aku tetap menatap Zhang Han dengan tegas. Namun mulai sekarang, Qian Yuansek dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Selama mereka tidak mengganggu saya lagi. Saya juga tidak akan memasuki wilayah Qian Yuansek lagi. Itu sangat disayangkan. Zhang Han menghela napas. Dia juga tahu bahwa situasi telah sampai pada titik ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menahan saya tidak akan tetap tinggal. Daripada begitu, lebih baik saya pergi. Jika begitu, saya akan pergi. Saya berbalik dan segera pergi tanpa ragu sedikit pun. Hanya setelah saya meninggalkan si Tujue, saya sedikit merasa lega. Kakak senior benar-benar membiarkannya pergi begitu saja? Kenapa? Apakah kamu masih ingin menahannya? Zhang Han melirik si Tujue. Lebih baik tidak bermusuhan dengan Ye Chen saat bertemu di masa depan. Kekuatan dia bahkan tidak bisa saya pahami. Bahkan kakak senior saja tidak bisa memahaminya. Apakah dia sudah mencapai alam dewa? Si Tujue terkejut. Jika kekuatan saya sudah mencapai tahap transisi Dhamma. Dengan kekuatan Zhang Han yang setengah langkah menuju dewa, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Maka hanya ada satu penjelasan. Saya sudah mencapai dunia para dewa. Aku juga tidak tahu. Zhang Han menggelengkan kepala. Namun, seseorang pasti akan mencoba. Meskipun dalam 1000 mil semuanya milik sekte Qian Yuan. Namun, tempat ini bukanlah milik eksklusif sekte Qian Yuan. Selain sekte Qian Yuan, di dekat sini juga ada dua Raja Iblis. Biasanya mereka tidak saling mengganggu. Dua Raja Iblis juga tidak akan dengan mudah memasuki wilayah mereka. Namun, sekarang formasi perlindungan sekte Qian Yuan telah hancur. Keributan sebesar ini pasti menarik perhatian dua Raja Iblis. Mereka pasti penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sekte Qian Yuan. Sekarang Ye Chen telah meninggalkan sekte Qian Yuan. Raja Iblis pasti tidak akan membiarkannya pergi. Menangkapnya untuk diinterogasi juga sangat mungkin terjadi. Mendengar hal itu, si Tujue tertawa dan berkata, "Saudara, saya segera akan menghilang ke dalam kekosongan. Mari lihat apakah dua Raja Iblis bisa menguji kekuatan Ye Chen." Setelah berkata demikian, sosoknya sekejap menghilang. Saat melihat ke arah di mana aku pergi,
Mata Zhang Han bersinar dengan cahaya yang aneh. Ada kilauan misterius yang berkilau di dalamnya. Di usia semuda ini, dia sudah memiliki keterampilan seperti itu. Pasti ada peluang besar dan keberuntungan yang luar biasa pada dirinya. Jika bisa mengambil alih tubuhnya, maka semua peluang dan keberuntungannya akan menjadi milikku. Sementara itu, setelah aku meninggalkan sekte Qianyuan, dalam sekejap, aku sudah berada di luar sekte. Lalu, kemana aku harus pergi selanjutnya? Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalaku. Terdeteksi bahwa pemilik telah diusir dari sekte, kini ada misi yang diberikan. Mendirikan sekte sendiri, hadiahnya adalah harta Keyes, kuil perunggu. Menerima 3 murid, hadiahnya adalah harta Keyes, gambar indah naga dan phoenix. Pemilik akan mendapatkan hadiah yang sesuai untuk setiap murid yang diterima. Mohon kepada pemilik untuk berusaha. Mendirikan sekte sendiri. Aku sudah menjadi kaisar tertinggi. Sebagai yang terkuat di dunia, kau masih membiarkanku mendirikan sekte sendiri. Dan sistem menjelaskan bahwa pemilik tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi. Raja besar juga memiliki pembagian tingkat. Kekuatan pemilik saat ini hanya setara dengan raja besar tingkat 1. Di atas tingkat ini masih ada beberapa lapisan. Wah, ternyata mencapai status raja besar tidak berarti tidak terkalahkan. Namun saya juga tahu bahwa untuk bertemu di alam terasing, tidak mungkin ada kuat di tingkat raja besar. Dengan kata lain, di dalam wilayah timur terasing ini, saya masih tak terkalahkan. Namun sekarang ada satu masalah. Untuk mendirikan sekte, tentu saja harus memilih tempat yang tepat. Aku hanya merenungkan ini. Tanpa sadar, saya telah meninggalkan sekte Qianyuan sejauh 100 li. Dan saat itu juga, dari jauh terdengar suara menggeram dengan marah. Segera setelah itu, seekor raja serigala berwarna hijau dan seekor elang hitam raksasa muncul di depan saya. Serigala hijau itu menatap saya dengan suara rendah yang menggelegar seperti guntur. Manusia, kamu datang dari sekte Qianyuan. Melihat saya mengangguk. Mata merah serigala hijau itu berkilau sejenak. Karena kamu datang dari sekte Qianyuan. Jadi, kamu juga tahu bahwa formasi pelindung sekte Qianyuan telah hancur. Tentu saja, saya tahu tentang ini. Formasi pelindung sekte Qianyuan adalah saya yang menghancurkannya. Kata-kata yang saya ucapkan dengan ringan membuat dua raja monster tidak bisa tidak tertegun sejenak. Formasi pelindung sekte Qianyuan adalah kau yang menghancurkannya. Bagaimana mungkin? Mereka telah hidup di wilayah ini selama ratusan tahun. Dan telah berurusan dengan sekte Qianyuan entah berapa banyak. Mereka pasti tahu seberapa kuat formasi pelindung itu. Namun dari diri saya, mereka tidak merasakan. Tidak merasakan adanya getaran kekuatan. Meskipun saya berdiri di udara dan melangkah di atas kekosongan, mereka tetap tidak mengira saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi pelindung sekte Qianyuan. Karena ini benar-benar tidak masuk akal. Nak, kamu sangat tidak jujur. Mata elang hitam menyipit sedikit. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata berwarna emas. Sementara itu, serigala biru juga tertawa ringan sambil menggelengkan kepala. Jika kamu tidak ingin berbicara, maka kamu bisa mati saja. Memang benar. Seorang pemuda meskipun berasal dari Qianyuan Song, keluar mungkin juga merupakan murid tingkat terendah. Bagaimana mungkin tahu siapa yang merusak formasi pelindung Qianyuan Song? Kalau begitu, itu tidak ada gunanya bagi mereka. Orang yang tak berguna tentu saja akan dimakan. Menghadapi dua raja iblis ini, ekspresiku tenang. Suaraku tetap datar. Apakah kalian berencana untuk memakan saya? Selamat. Jawaban benar. Serigala itu tertawa dingin. Kemudian ia membuka mulutnya yang besar ke arahku. Terlihat aliran energi berputar di sekelilingku. Kekuatan tarik yang kuat menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Serigala biru memiliki panjang 100 sang. Napasnya seperti angin kencang yang melolong. Bahkan para ahli tingkat transformasi roh sulit melarikan diri. Namun di bawah daya hisap yang begitu kuat, bayangku masih berdiri diam dengan tenang. Angin kencang bahkan tidak menggerakkan helai rambutku. Dengan kekuatan seperti ini, kau tidak akan berhasil. Setelah mendengar itu, mata Raja Serigala Biru sedikit menyusut. Betapa malunya, Raja Serigala Biru sampai dihina oleh seorang bocah manusia. Kau akan membayar harga atas kesombongan dan ketidaktahuanmu. Segera, Raja Serigala Biru meningkatkan kekuatannya. Angin kencang yang meraung bahkan bisa mengangkat pohon kuno berusia 1000 tahun. Namun meski begitu, itu masih tidak berdampak sedikit pun padaku. Tua biru, apakah kau, sedang sembelit? Bahkan napas pun terasa lemah. Burung hitam di samping mengejek. Cobalah jika kau punya keberanian. Raja Serigala Biru mendengus dingin dan menghentikan tekniknya. Mengambil napas dalam-dalam dengan tersengal-sengal. Tadi, ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mengira bisa dengan mudah menyerap manusia ini ke dalam perutku untuk santapan yang lezat. Tidak menyangka hasilnya seperti ini. Dan aku bahkan diejek oleh teman lamaku. Ini tidak bisa diterima. Coba saja. Burung elang hitam mengedipkan matanya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan menerjang ke arahku. Ia berada di atas kepalaku.
Cakar yang tajam menyerang ke arahku. Hehe, aku akan menghancurkan kepalamu. Cakar hitam pekat berkilau dengan cahaya dingin. Saat ia bergerak lembut, ruang sekelilingnya berputar hebat. Sama sekali tidak mampu menahan kekuatan itu. Aku melihat sosok yang menutupi dunia mengangkat telapak tangannya. Langsung saja menyerang cakar Raja Elang Hitam. Ringan seperti angin, bahkan tanpa energi spiritual di telapak tangannya. Ingin melawan Raja Elang Hitam dengan tubuh daging dan darah. Sungguh naif, seperti mencoba menghentikan mobil dengan lengan. Raja Serigala Biru menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia awalnya mengira aku adalah seorang ahli. Terlihat bahwa tindakan ini dianggap terlalu bodoh. Cakar Raja Elang Hitam setara dengan harta spiritual luar biasa. Dengan tubuh daging dan harta spiritual luar biasa. Jika melawan ini bukan bodoh, apa itu? Namun, adegan berikutnya sangat mengejutkan. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Saya melihat saya menangkap Raja Elang Hitam. Cakarnya langsung mengangkatnya. Seolah-olah mengangkat seekor anak ayam. Setelah berputar beberapa kali, tiba-tiba dilemparkan. Tubuh Raja Elang Hitam langsung menghantam hutan di bawah. Seketika debu dan asap mengepul, sebuah kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut menyebar dengan gila ke sekeliling. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Elang Hitam. Raja Serigala Biru terkejut. Raja Elang Hitam adalah raja di langit. Kekuatan bahkan mencapai tahap awal penghijauan. Keberadaan seperti ini ternyata seperti anak ayam. Seperti anak ayam yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini terlihat terlalu mudah. Orang ini ternyata sangat kuat. Lucunya, ia tadi bahkan masih ingin memakan pemuda di depannya ini. Begitu memikirkan hal ini, tubuhnya tak bisa berhenti bergetar. Setelah melempar Raja Elang Hitam, saya tidak bisa menahan untuk bertepuk tangan. Lalu saya melihat ke arah Raja Serigala Azur. Kamu terlihat sangat takut. Bangkitlah, sangat mengerikan. Melihat senyumku, Serigala Azur bergetar lebih hebat. Bagi dia, ini adalah senyum iblis. Itu karena kita tidak mengenali yang berharga. Mohon, senior, kasihanilah kami. Saat ini, Raja Elang Hitam juga berjuang untuk terbang dari hutan. Ia tampak cukup payah. Banyak bulu di tubuhnya yang patah dan terlihat berantakan. Tepat pada saat saya menangkap cakar-cakarnya. Ia merasakan kekuatan yang sangat besar. Sangat kasar merangsek ke dalam tubuhnya dan menyegel kekuatannya. Mampu mencapai langkah ini menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh lebih unggul daripada mereka. Bahkan mungkin orang yang terlihat sangat muda ini sudah mencapai tingkat keberadaan abadi. Senior, kami menyadari kesalahan kami. Black harus menyerah. Menghadapi orang kuat yang diduga telah mencapai tingkat keberadaan abadi, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Jika tetap bertindak, yang akan mati pada akhirnya hanyalah mereka. Bukankah kalian menyerah dengan cepat? Benar-benar membosankan. Saya tidak berniat membunuh kedua orang ini. Saya akan segera mendirikan sekte. Namun, masih membutuhkan dua binatang dewa untuk menjaga gunung. Meskipun kedua orang ini kekuatannya agak kurang. Tetapi asalkan mereka dilatih sedikit, seharusnya masih ada ruang untuk kemajuan. Segera saya tidak melanjutkan memperhatikan kedua iblis besar itu. Tetapi melihat ke tempat pertama di belakang saya. Sudah melihat begitu lama. Kenapa tidak keluar untuk bertemu ibu? Kedua Raja Iblis juga tertegun mendengar perkataan itu. Mereka sudah lama berada di sini tanpa merasakan adanya gelombang ruang apa ya? Tapi melihat saya yang tampak sangat serius, apakah itu berarti di sini, selain mereka, ada orang lain? Jika demikian, bisa menghindari persepsi mereka, orang ini. Kekuatannya, apakah juga telah mencapai tingkat jalan tanpa batas? Dua orang di tingkat jalan tanpa batas ini, apa yang telah mereka lakukan? Mereka berani menyinggung orang yang sekejam ini. Dan saat saya melihat ke arah ruang tertentu, si Tujue yang bersembunyi di dalamnya tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin merasakan keberadaanku. Bahkan untuk orang yang berada di tingkat melewati tribulasi pun tidak. Tidak mungkin merasakan keberadaanku. Kecuali jika dia bukan dari tingkat melewati tribulasi. Apakah dia berada di tingkat dewa? Si Tujue merasakan seolah jantungnya berhenti berdetak. Wajah tuanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia benar-benar telah mencapai tingkat dewa. Tingkat dewa? Ya. Seluruh Timur Liar yang bisa mencapai tingkatan ini. Hanya para leluhur dari kekuatan yang besar. Orang-orang seperti itu, masing-masing adalah sosok legendaris. Dalam setiap gerakan tangan dan kaki, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan sekarang, orang muda yang berasal dari sekte Qian Yuan ini, ternyata juga merupakan seorang yang kuat di alam immortal. Bagaimana ini mungkin? Si Tujue bergumam pada dirinya sendiri. Sama sekali tidak berani percaya pada apa yang dilihatnya. Zhang Han mengirimnya ke sini untuk menyelidiki latar belakang saya. Tapi tidak menyangka latar belakang saya ternyata begitu tangguh. Tidak mau muncul, ya? Saya berkata dengan tenang. Kemudian mengulurkan telapak tangannya ke arah ruang dan tiba-tiba menciutkan. Ruang bergetar. Tekanan yang kuat membuat sosok si Tujue juga tidak bisa menyembunyikan dirinya dan muncul di depan kami. Si Tujue,
salah satu dari dua leluhur besar sekte Qian Yuan. Terkejut melihat tuayan Raja Serigala Biru dan penguasa Elang Hitam. Tidak menyangka ternyata itu adalah Si Tujue. Kekuatan dia hanya sebatas tahap transisi bencana. Ternyata bisa melarikan diri dari kedua persepsi mereka benar-benar mengejutkan. Segera mereka memahami kunci di baliknya. Sepertinya dia harus memiliki cara untuk bersembunyi. Jika tidak mungkin bisa lolos dari persepsi kami. Aku menatap Si Tujue dan tersenyum tipis. Si Tujue, tidak menyangka kita bisa bertemu secepat ini. Kamu memang tidak sabar untuk datang dan mencari mati, ya? Ini semua karena Zhang Han mengirimmu, kan? Namun, Si Tujue tidak menghiraukannya. Dia tahu bahwa bagaimanapun, aku tidak mungkin membiarkannya pergi. Bicara atau tidak bicara, sebenarnya tidak ada artinya. Tidak bicara, ya? Aku hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Lalu aku melihat kepada Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam. Apakah kalian ingin hidup? Jika mau, mari kita main sebuah permainan. Asalkan kalian membunuhnya, kalian bisa selamat. Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam segera menjawab. Mereka menatap Si Tujue yang gemetar. Dia hanyalah berada di tahap awal dalam pengujian. Kekuatan berada di antara mereka. Namun, sebagai makhluk iblis, kekuatan mereka sedikit lebih kuat dibandingkan manusia. Belum lagi jika mereka berdua bekerja sama. Bahkan jika bertarung sendirian, aku bisa mengalahkan Si Tujue dengan mudah. Si Tujue langsung terlihat muram saat melihat keadaan ini. Sepertinya ini adalah sebuah bencana hidup dan mati. Tentu saja, jika kau bisa melarikan diri dari mereka berdua, kau juga bisa hidup. Namun jika seperti itu, maka kalian berdua akan mati. Mendengar kata-kataku, Raja Serigala Azur dan Raja Elang Hitam, tubuh mereka tak bisa menahan getaran. Jika tak bisa melawan, lebih baik bergabung. Hanya dengan membunuh Si Tujue, mereka bisa selamat. Namun, Si Tujue tiba-tiba menghilang dan ingin melarikan diri. Menghadapi dua Raja Monster, dia tidak yakin bisa menang. Menurut kata-kataku, selama dia bisa melarikan diri, kamu bisa bertahan hidup meskipun terjebak dalam cengkeraman kedua Raja Iblis. Oleh karena itu, dia mendorong kecepatannya hingga batas maksimal. Di hadapanku, apakah kau bisa melarikan diri? Raja Elang Hitam mendengus dingin. Sosoknya sejenak menghilang dan berubah menjadi cahaya hitam yang melesat keluar. Dalam sekejap, Raja Elang Hitam sudah berada di hadapan Si Tujue. Lalu tanpa ragu mengulurkan cahaya yang berkilau. Cakar bersinar dingin itu langsung menyerang. Si Tujue terkejut besar. Dalam keadaan panik, tenaga spiritualnya mengalir dengan liar. Di depannya terbentuklah sebuah layar tenaga spiritual. Layar itu tebal seperti gunung. Di atasnya mengalir pola cahaya yang rumit. Merasakan sesuatu yang tak tergoyahkan muncul dengan sendirinya. Namun meskipun sudah menggerakkan tenaga spiritual, untuk layar itu, dia masih merasakan jantungnya berdebar. Saat itu, cakar Raja Burung Hitam juga jatuh dengan keras. Cakar hitam menghantam dengan keras pada pelindung energi spiritual. Energi yang kuat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Segera setelah itu, layar tenaga spiritual meledak dengan keras. Menghancurkan diri menjadi titik-titik cahaya yang menghilang. Si Tujue tidak bisa menahan diri dan memuntahkan darah. Wajahnya pucat. Sangat kuat. Meskipun tahu Raja Burung Hitam sangat kuat. Namun tidak menyangka bahwa tenaga spiritual yang dia dorong sepenuhnya. Energi cahaya tidak bisa menghentikan serangannya. Saat itu, Raja Serigala Biru melesat dan menyerang. Dia menyerang punggung Si Tujue. Si Tujue merasakan dingin menyelimuti punggungnya dan bulu kuduknya berdiri. Bahaya yang ekstrim itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dengan kekuatan pikirannya, sebuah harta spiritual muncul di tangannya. Harta spiritual kura-kura surgawi. Ini adalah harta spiritual tingkat tinggi. Si Tujue telah mengolahnya bertahun-tahun, sudah sangat terampil mengendalikannya. Harta spiritual kura-kura surgawi melindungi dirinya dari serangan Raja Serigala Biru. Cahaya spiritual berkilau di atas cakar serigala. Seolah-olah membungkus kekuatan raksasa dari jutaan perisai. Serangan itu menghantam keras pada harta spiritual kura-kura surgawi. Harta spiritual kura-kura surgawi terlempar dan jatuh di dada Si Tujue yang melindungi dirinya. Si Tujue memuntahkan darah segar. Wajahnya pucat seperti kertas emas. Leluhur Qian Yuan Sek juga tidak lebih baik. Raja Serigala Biru tertawa dingin sambil melangkah mendekati Si Tujue. Si Tujue wajahnya seperti abu. Saat ini, ia merasakan kematian mendekat lebih dari sebelumnya. Ingin membunuhku. Bermimpi. Sepertinya tahu dia pasti akan mati. Di mata Si Tujue melintas kilatan kebengisan. Energi spiritualnya di dalam tubuhnya tiba-tiba liar. Sebuah aura yang mengejutkan tiba-tiba meledak. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Merasakan getaran aura di dalam tubuh Si Tujue. Raja Serigala dan Raja Elang Hitam juga terkejut. Seorang kuat tingkat awal yang melewati bencana meledakkan diri. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Dan keduanya berada sangat dekat dengan Si Tujue. Sekali terkena imbasnya, itu akan menyebabkan kematian. Memikirkan hal ini, tubuh mereka mundur dengan cepat.
Tubuh si Tujue meledak dengan gemuruh. Energi yang kuat melanda ke segala arah dengan gila. Di bawah kekuatan yang mengamuk seperti ini, Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam tidak dapat menahan diri. Mengeluarkan darah dari mulut, napas mereka melemah. Dan pada saat ini, dari tempat ledakan, sebuah jiwa tua tiba-tiba terbang keluar. Tiba-tiba terbang menjauh ke kejauhan. Apakah kamu bisa pergi? Beberapa kata ringan itu terdengar seperti suara iblis yang memanggil jiwa. Jiwa si Tujue segera membeku di ruang hampa. Jangan bunuh saya. Si Tujue berteriak ketakutan memohon kepada saya. Dia sekarang hanya tersisa satu jiwa yang lemah. Saya bisa memberitahumu segala yang ingin kamu ketahui. Namun syaratnya adalah kamu harus membebaskan saya. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menawar denganku? Saya tertawa ringan. Dan saat ini pun saya tidak ingin tahu lagi. Tidak peduli apakah si Tujue menerima perintah atau tidak. Tidak penting lagi siapa yang mengirim Han ke sini. Di hadapan kekuatan mutlak, semua konspirasi terasa lemah. Jadi, kamu bisa mati. Ketika suaraku mereda, si Tujue dengan ketakutan menyadari dirinya. Jiwa aslinya perlahan-lahan menghilang. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan memisahkan jiwa aslinya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada momen ini, si Tujue menyesal. Di hadapanku, dia memang terlalu lemah. Jiwa asli berubah menjadi titik cahaya hingga akhirnya menghilang. Seorang ahli dalam tahap menghadapi bencana dari sekte Qian Yuan mati begitu saja. Apakah itu Zhang Han? Jika kamu benar-benar mencari kematian, aku tidak keberatan mengantarmu ke neraka. Aku melihat ke arah sekte Qian Yuan. Menembus ruang tampaknya melihat sosok tua yang sedang menatap ke arah tempatku berada. Di puncak pemimpin sekte Qian Yuan, Zhang Han tampak muram seolah bisa meneteskan air. Si Tujue sudah mati. Kekuatan tertinggi leluhur sekte Qian Yuan meninggal begitu saja. Zhang Han menggigit gigi dengan marah. Zhang Han menggertakkan gigi dengan marah. Amarah di dalam hati mengalir seperti sungai. Suasana di seluruh sekte Qian Yuan bergejolak, langit menjadi gelap. Seperti dunia dan langit bergetar mengikuti emosi Zhang Han. Dia tidak menyangka bisa menghindari kekuatan tertinggi dengan menyembunyikan diri di ruang hampa. Keberadaan si Tujue ternyata ditemukan oleh Ye Chen. Bukankah itu berarti kekuatan Ye Chen telah melampaui tingkat tertinggi? Jika demikian, kekuatannya tetap seperti dewa. Di tanah Donghuang tidak hanya ada satu kekuatan jalan dewa. Zhang Han bergumam. Ye Chen terlalu kuat. Dia sama sekali tidak mampu melawan. Tidak mungkin untuk merebut tubuhnya. Tapi jika menggunakan kekuatan eksternal, mungkin bisa membunuhnya. Saat itu, nasib Ye Chen tetap akan menjadi miliknya. Daun agarwot simbol merek dagang terdaftar agarwot. Leluhur ini akan memberimu hadiah besar. Yan Beihan menunjukkan senyuman aneh di sudut bibirnya. Sosok itu perlahan menghilang. Saat itu, saya perlahan berbalik dan melihat Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam. Melihat saya, kedua Raja Monster itu juga bergetar sedikit. Senior itu, kami telah membunuh orang ini sesuai permintaan Anda. Apakah kita sekarang bisa pergi? Mau pergi kemana? Saya tersenyum tipis dan berkata, saya yang menyuruh kalian membunuhnya. Tapi kalian membiarkan bayi asalnya melarikan diri. Jika bukan karena saya turun tangan, dia pasti sudah melarikan diri. Jadi, bisa dibilang, kalian berdua paling tidak hanya memaksanya meledak dirinya sendiri, tapi tidak membunuhnya. Kedua Raja Monster itu tertegun mendengar itu. Meskipun dalam hati mereka enggan mengakui, namun mereka harus mengakui bahwa saya benar. Mereka tidak membunuh si Tujue sepenuhnya. Bahkan hampir membiarkannya melarikan diri. Senior, Anda pernah berkata untuk tidak membunuh kami. Iya, aku tidak akan membunuh kalian. Aku menganggukkan kepala. Namun, kalian berdua harus tunduk padaku. Tunduk di tanganmu. Raja Serigala Azur dan Raja Elang Hitam berubah ekspresi wajah. Sebagai penguasa hutan ini, mereka tentu saja memiliki kebanggaan mereka. Jika mereka harus mengorbankan kebebasan untuk mendapatkan kesempatan hidup, mereka lebih memilih mati. Kenapa? Tidak mau? Kemudian aku membalikan telapak tangan. Dua pil spiritual muncul di tanganku. Melihat pil spiritual ini, Raja Serigala Azur dan Raja Elang Hitam langsung menatap dengan mata berapi-api. Ini adalah pil pecah batas. Pil pecah batas adalah obat yang membantu dalam perbaikan kultivasi. Bisa dibilang barang berharga yang sulit ditemukan di pasaran. Jika mereka menelannya, kultivasi mereka pasti dapat mencapai tahap pertengahan dalam proses transisi. Benar, ini dia pil pecah batas. Tunduk untuk mendapatkan pil pecah batas. Tolak-tolak. Jika begitu, mati saja. Pil obat pertas batas adalah hadiah dari tugas sistem. Saat itu adalah barang berharga yang diberikan oleh sistem. Sekarang menggunakan untuk menundukkan dua Raja Iblis juga bisa dibilang sebagai pemanfaatan yang bijak. Saya bersedia untuk tunduk. Dua Raja Iblis tanpa ragu langsung memilih untuk tunduk. Pil obat pertas batas terlalu menarik. Dan tunduk pada seorang yang berkuasa di dunia dewa juga. Tidak menghina nama mereka sebagai Raja Iblis.
Sangat baik. 2 pil peretas batas ini adalah milik kalian. Saya mengisyaratkan 1 pil peretas batas pun jatuh ke tangan Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam. Sebuah energi yang sangat murni mengalir dalam tubuh mereka. Energi itu meledak dan menyatu ke seluruh tubuh mereka. Seiring dengan masuknya energi ini, mereka bisa merasakan bahwa kekuatan mereka terhenti selama hampir 100 tahun. Ternyata ada tanda-tanda untuk melakukan terobosan. Segera setelah itu, energi spiritual di antara langit dan bumi mengalir ke arah. Mereka mengalirkan energi secara gila-gilaan ke dalam tubuh mereka. Setelah diperhalus, menyatu dengan paduan roh. 2 kekuatan ini lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan meledak dari dalam tubuh mereka. Pada saat ini, kekuatan kedua monster besar itu juga akhirnya mencapai tahap pertengahan transisi ujian. Merasakan energi dalam tubuh mereka yang bagaikan lautan. Kekuatan kedua Raja Iblis itu juga sangat bersemangat. Sudah 100 tahun. Mereka akhirnya berhasil menembus. Dan fondasi mereka kokoh tanpa sedikit pun rasa keraguan. Hanya perlu menguatkan diri untuk beberapa waktu. Maka mereka dapat dengan pasti menerjang tahap akhir transisi ujian. Selain itu, ukuran tubuh mereka juga mengalami perubahan besar. Seperti binatang buas dari zaman purba. Terima kasih, Tuan. Raja Serigala Azur dan Elang Hitam merunduk. Pada saat ini, mereka benar-benar menyerah kepada saya. Bangkitlah. Bangkitlah. Saya melambaikan tangan. Saya ingin mendirikan sebuah sekte. Apakah kalian tahu di mana ada tempat yang lebih cocok untuk? Raja Serigala Hijau dan Raja Elang Hitam saling memandang. Seolah-olah mereka mendapatkan jawaban bersamaan. Ternyata, ada sebuah tempat berkah sejauh 3.000 li dari sini. Namun, tempat berkah itu sudah dikuasai oleh seorang iblis tua selama 10.000 tahun. Tempat yang mereka tuju memang merupakan sebuah tempat berkah. Bahkan bisa dikatakan tempat berkah itu sebenarnya adalah milik mereka. Hanya saja, 1000 tahun yang lalu, seorang iblis tua datang ke sana, mengusir mereka dan mengambil wilayah mereka. Kekuatan iblis tua itu 1000 tahun yang lalu sudah mencapai tahap menembus masa ujian. Setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatannya mungkin telah lebih kuat. Raja Serigala Hijau berkata dengan serius. Bahkan sekarang, mengingatnya masih membuatnya cemas. Iblis tua itu memiliki cara yang sangat hebat. Jika bukan karena mereka melarikan diri dengan cepat saat itu, mereka mungkin sudah menjadi santapan iblis tua itu. Raja Elang Hitam dengan tenang mengatakan, tak perlu takut. Kali ini ada pemiliknya. Tidak peduli seberapa kuat makhluk tua itu, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Tuan. Meskipun saya tidak tahu kekuatan saya yang sebenarnya, tapi setidaknya saya adalah seorang ahli di jalur keabadian. Bahkan jika hanya tingkat terendah dari alam manusia, menghadapi makhluk tua itu juga sangat mudah. Baiklah, mari kita lihat dulu. Jika memungkinkan, kita bisa mendirikan sekte di sana. Saya sama sekali tidak mempertimbangkan apakah bisa mengatasi makhluk tua itu. Tidak peduli kekuatannya, dia tidak mungkin lebih kuat dari saya. Jika dia mau menyerahkan diri, itu sudah cukup. Jika tidak mau, saya tidak keberatan untuk menghapusnya. Beberapa saat kemudian, kami tiba di lembah Tianyo. Saya melihat ke lembah yang tidak jauh dari sana. Di atas lembah terdapat lapisan kabut yang tipis. Itu adalah uap yang terbentuk dari kekuatan spiritual yang sangat pekat. Tanpa perlu berbicara lebih lanjut. Hanya uap spiritual ini saja. Tidak bisa dibandingkan dengan sekte biasa. Dan tepat di saat ini, 3 gelombang energi iblis yang sangat kuat meledak di lembah Tianyo. Tak lama kemudian, sekumpulan kabut hitam datang menutupi langit dan matahari. Hanya dalam sekejap, ia muncul di depan saya. Di antara kabut hitam yang bergulung, sepasang mata berwarna merah menyala terbuka. Mata itu menatap tajam kepada saya dan 2 Raja Iblis. Kalian berdua yang terbuang berani kembali? Mengira telah mencapai tahap menengah dari pengujian kelulusan? Apakah itu yang kalian anggap sebagai pegangan? Seekor burung nasar berani berisik di sini. Suara yang tiba-tiba itu membuat kabut hitam. Bayangan dalam kabut hitam mengecilkan pupilnya. Melihat sosok yang berada di belakang burung hitam. Wujud aslinya tersembunyi di dalam kabut hitam. Bahkan di antara yang setara, sedikit yang dapat mendeteksi keberadaannya. Namun manusia ini dapat melihat wujud aslinya. Gai ini sebenarnya berasal dari mana? Anda dapat melihat wujud aslinya pasti. Raja Serigala Azur dan Raja Burung Hitam bertanya dengan terkejut. Meskipun mereka telah mencapai tahap menengah dari pengujian kelulusan, masih belum bisa melihat sosok di dalam kabut hitam. Namun aku hanya perlu satu tatapan untuk mengetahui wujud aslinya. Kemampuan ini jauh di bawah mereka. Aku mengangguk dan menatap 2 Raja Iblis ini. Itu hanyalah makhluk yang jelek. Apa kau katakan? Burung nasar langsung melompat keluar mendengar kata-kata itu. Alasan ia bersembunyi di dalam kabut hitam adalah karena takut orang lain mengatakan ia jelek. Namun sekarang aku tidak hanya menunjukkan wujud aslinya, bahkan menyebutkan penampilannya juga. Menjadi jelek bukan salahmu. Namun tampil menakutkan itu adalah kesalahanmu. Aku melambaikan tangan. Sebuah kekuatan tak terduga meledak seketika, menghantam kabut hitam.
Kabut hitam seketika tersapu dan terbuka, menunjukkan wujud aslinya yang tua seabad. Ini adalah burung nasar hitam dengan lebar sayap mencapai 1000 zhang. Lehernya sangat panjang dan tidak berbulu namun memiliki benjolan daging merah. Kadang-kadang ada pembuluh darah yang bergerak seperti cacing. Ternyata sangat jelek. Melihat bentuk asli dari Raja Burung Hantu Hitam, Raja dan Raja Serigala Biru juga tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Sebagai makhluk iblis, bahkan mereka tidak bisa menyaksikannya lebih lama. Tidak heran mereka bersembunyi di balik kabut hitam. Ternyata jelek sehingga tidak layak untuk dilihat orang. Aku ingin kau mati. Burung hantu hitam mengaum dengan marah. Di dalam tubuhnya yang bergetar terkandung kekuatan yang sangat besar. Ia ingin membunuh kita semua dan menelannya. Hanya dengan cara ini kemarahan di hatinya bisa teratasi. Barang jelek. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Serigala Biru tertawa sinis. Sementara burung hantu hitam sama sekali meremehkan. Tidak menganggap Raja Serigala Biru serius. Meskipun tingkat kekuatannya telah mencapai tahap transendensi. Di matanya, itu hanya sebuah semut yang sedikit lebih besar. Tentu saja itu bukan aku. Raja Serigala Biru menggelengkan kepala. Di depan tuanku, kamu hanya memiliki satu jalan menuju kematian. Tuanku. Tuan Guru Burung Bangkai melihatku dengan ekspresi ragu-ragu. Apakah pemimpin dari Raja Serigala Biru ini adalah orang ini? Namun, ia tidak merasakan sedikit pun kekuatan dari orang ini. Mungkin dia hanya orang biasa. Atau mungkin dia sudah mencapai tahap yang bahkan tidak bisa diajukan lagi untuk dia selidiki. Tapi bagaimana itu mungkin? Pemuda ini terlihat terlalu muda. Bagaimana mungkin kekuatan seseorang lebih tinggi darinya? Pasti kedua orang ini sedang berbohong padaku. Tujuannya adalah untuk merebut kembali tempat yang makmur ini. Tuan Guru Burung Bangkai tidak berpikir. Kemudian ia menatap kedua Raja Serigala Biru dan berkata kepada mereka, kalian berdua juga dianggap sosok penting di dunia roh. Tidak disangka, mengakui seorang manusia sebagai tuan. Sungguh memalukan bagi ras roh kami. Hari ini, aku akan memenggal kalian berdua untuk mempertahankan kehormatan ras roh kami. Kekuatan iblis yang mengerikan memancar dari Tuan Guru Burung Bangkai. Aliran energi hitam mengelilingi tubuhnya. Merasakan aura yang dipancarkan oleh pemuka hantu buto. Raja Serigala dan Raja Elang Hitam tidak bisa menahan perubahan ekspresi wajah mereka. Tak heran adalah iblis tua yang telah hidup selama 10.000 tahun. Kekuatan ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan keduanya. Jika bertarung, mereka pasti kalah tanpa ragu. Aku memandang Raja Elang Hitam sebagai makhluk iblis udara. Elang Hitam, pertarungan ini biarlah kau yang tangani. Mendengar kata-kataku, Raja Elang Hitam tampak kebingungan. Melawan pemuka hantu buto, bukankah ini mencari kematian? Pemuka hantu buto telah mencapai setengah langkah menuju keberadaan manusia abadi. Hanya satu langkah lagi menuju tingkat ilahi yang sebenarnya. Kekuatan yang tak tertandingi. Lalu bagaimana dengan maknanya? Baru saja memasuki tahap menyeberangi ujian tengah. Kekuatan seperti ini jika digabungkan, juga tidak cukup untuk melawan pemuka hantu buto. Mereka datang ke sini juga ingin memanfaatkan kekuatanku. Demon burung vultur berhasil merebut kembali wilayah mereka yang pernah dimiliki. Sekarang, memberi tugas padanya untuk menghadapi demon burung vultur. Bukankah itu menyulitkan makhluk itu? Demon burung vultur terlalu kuat. Saya bukan tandingannya. Begitu ya? Saya berpikir sejenak. Jika dalam lintasan yang sama, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Dalam lintasan yang sama, demon burung vultur tidak mungkin menjadi lawanku. Burung elang hitam berkata dengan percaya diri. Dia adalah Raja Burung Elang Hitam yang merupakan penguasa udara. Dalam dirinya mengalir sedikit darah burung dewa emas. Jika bahkan percaya diri ini saja tidak ada, lebih baik jika dia membenturkan diri hingga mati. Mari kita bertarung dalam lintasan yang sama. Kemudian saya mengulurkan telapak tangan menuju ke arah yang terhampar. Demon burung vultur segera menyerang. Mata merah demon itu menyipit sedikit, bayangannya bergerak. Dia berencana untuk membunuh manusia yang tidak menghormatinya ini. Namun, sebelum ia sempat bertindak, ia dengan ketakutan menyadari bahwa tubuhnya terkurung. Begitu juga dengan kemampuannya yang terkurung. Kemampuannya sedang menurun dengan cepat. Apa yang kau lakukan padaku? Raja burung pemangsa menatapku dengan wajah ketakutan. Ia adalah seorang raja makhluk. Kekuatan setengah langkah menuju surga manusia. Dalam keadaan tidak menekan kemampuannya sendiri. Siapa yang bisa mengurung kemampuannya? Namun, pemuda di depanku ini berhasil melakukannya. Bahkan ia tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Ia telah ditekan hingga ke tahap menyeberangi kesulitan. Cara ini benar-benar melampaui pemahamannya. Tidak melakukan apa-apa. Aku mengangkat bahu. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau bisa mengalahkan Raja Burung Hitam, kau akan bebas. Namun jika kau kalah, tinggalkan energi demonmu. Raja Burung Pemangsa terdiam sejenak. Jika pada masa kejayaannya, ia dapat mengalahkan Raja Burung Hitam dengan mudah. Namun sekarang, kekuatan saya tertekan. Sudah mencapai tingkat yang setara dengan Raja Elang Hitam. Sulit untuk mengatakan apakah saya masih bisa menjadi lawannya.
Mengenai melarikan diri, lebih baik tidak usah. Cara pemuda ini sangat aneh dan sulit diprediksi. Selama ia memiliki pikiran untuk melarikan diri, saya khawatir ia akan dibunuh dalam sekejap. Keberadaan yang mampu dengan mudah mengekang kekuatannya akan mudah untuk membunuhnya. Tuan benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatan Raja Burung Hantu dapat dengan mudah dibatasi. Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam menghela napas. Pada saat yang sama, mereka juga merasa beruntung. Untungnya, mereka langsung memilih untuk mengakui Tuan. Jika tidak, mungkin mereka sekarang sudah menjadi mayat. Dan mengikuti keberadaan seperti ini, kecepatan peningkatan kekuatan mereka di masa depan pasti juga sangat cepat. Maka saya pergi. Raja Elang Hitam mengepakkan sayapnya dan segera terbang ke udara. Dan menghadapi Raja Burung Hantu. Di kejauhan, dua makhluk iblis besar saling berhadapan di langit. Meskipun kekuatan saya tertekan hingga setara dengan Anda. Namun, tingkat saya tetap bukan sesuatu yang bisa Anda lawan. Ekspresi sang iblis burung nasar terlihat mengerikan. Jadi, matilah. Kabut hitam yang mengerikan melesat keluar dari tubuhnya. Di hadapannya, terbentuklah sebuah cakram hitam raksasa. Tepian cakram itu dipenuhi dengan gigi halus. Energi tajam itu, meskipun terpisah jauh, masih membuat kulit terasa perih. Cakram setan surga. Cakram itu berputar memotong langit dan bumi. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, ruang di sekelilingnya terpotong menjadi retakan-retakan halus. Sang iblis burung nasar menggerakkan pikirannya. Cakram itu pun berputar dan menyerang Raja Elang Hitam. Bulu hitam. Raja Elang Hitam pun tidak berani lengah. Satu demi satu bulu terbang keluar dari tubuhnya. Di atas bulu sayap terdapat lapisan cahaya emas yang samar muncul. Kilauan dingin yang bergetar membuat orang merasa terkejut dan ketakutan. Raja Elang Hitam menggetarkan kedua sayapnya. Bulu sayap yang berterbangan di udara seperti anak panah. Menuju roda itu, ia melayangkan serangan. Bulu sayap dan roda itu segera bersentuhan. Suara bentrokan logam yang nyaring menggema di langit. Namun, di antara putaran roda, satu helai bulu sayap terputus. Dan roda itu juga mengalami kerusakan. Gigi gergaji yang tajam juga mengalami kerusakan. Kekuatan juga berkurang signifikan. Saat bulu sayap bertebaran, roda itu masih berputar. Namun, ukurannya menyusut berkali-kali lipat. Mata Dewa Gagak Sumbing penuh kedinginan. Menggerakkan roda itu menuju kepala Raja Elang Hitam untuk menyerang. Selama ia membunuh Raja Elang Hitam, ia dapat selamat. Roda hitam ini berputar dengan kecepatan sangat cepat. Terpantul di mata emas hitam elang. Pembunuh yang ada di dalam semakin membesar. Cakar Dewa Emas 9 Surga. Cakar Raja Elang Hitam tiba-tiba membesar. Kulitnya yang awalnya hitam legam ternyata memunculkan kilau emas. Dari titik cahaya sejak awal sampai akhirnya menutupi seluruh cakar. Ini adalah cakar Dewa Emas 9 Surga. Adalah kekuatan darah Raja Elang Hitam setelah memasuki tahap transisi ujian. Terbangkit oleh rangsangan menjadi sebuah jurus inti. Kuku yang tajam merobek langit dan bumi. Ia menjulurkan cakarnya ke arah roda hitam dan menangkap. Roda hitam berputar dan cakar Dewa Emas 9 Surga yang gila bertabrakan berusaha memotong cakar Raja Elang Hitam ini. Pandangan Raja Elang Hitam tiba-tiba menjadi dingin. Kekuatan yang luar biasa meledak di atas cakarnya. Roda hitam langsung hancur remuk terjepit. Ini tidak mungkin. Raja Penyihir Elang Hitam tidak bisa menahan jeritan. Ia tidak menyangka bahwa kartu truf yang dibanggakannya ternyata malah telah dikalahkan oleh Raja Elang Hitam. Raja Penyihir Elang Hitam juga tidak banyak bicara. Kekuatan di dalam tubuhnya mengalir dengan ganas. Terutama bisul-bisul di tubuhnya semakin seolah-olah bernapas, mengembang dan mengempis. Namun kekuatan yang terkandung di dalamnya semakin pekat. Tiba-tiba bisul-bisul itu meledak. Rasa sakit yang hebat bahkan membuat Raja Penyihir Elang Hitam teriak tak henti-hentinya. Dengan meledaknya bisul, aroma busuk yang menyengat menyebar di seluruh lembah. Bahkan ketika udara menyentuh cairan bisul itu, mengeluarkan suara mendesis. Jelas bahwa bisul-bisul ini bukanlah barang biasa. Namun itu adalah sebuah keahlian yang dikuasai oleh sang penguasa alang botak. Dan untuk menerapkan keahlian ini, perlu meledakkan dan menghancurkan bisul-bisul ini untuk menyerap kekuatan nanah. Ribuan bisul terhancur menjadi arus yang dahsyat. Ribuan nanah berkumpul membentuk arus menakutkan. Di mana arus itu melewati, ruang runtuh inci demi inci. Hanya gelombang sisa saja sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Ini menunjukkan betapa menakutkannya serangan ini. Raja Elang Hitam terlihat sangat serius seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sang penguasa alang botak memang pantas menjadi seorang yang setengah langkah menuju keabadian. Meskipun kultivasi telah ditekan hingga tahap pertengahan pengujian roboh, kekuatan yang dikeluarkan tetap mengerikan. Namun, untuk membunuhku, itu masih belum cukup. Mata elang hitam dingin dan tajam. Kekuatan di dalam tubuhnya meledak dengan dahsyat. Terutama sayapnya yang tiba-tiba bergetar. Frekuensinya juga semakin cepat. Di bawah sayap, aliran angin hitam berkumpul. Ruang telah teriris menjadi banyak retakan.
Kekuatan itu seolah bisa memenggal dewa dan membinasakan para abadi. Sangat menakutkan. Angin pembunuh dewa Golden Peng. Raja Elang Hitam mengeluarkan teriakan marah. Segera diikuti oleh aliran angin hitam yang menggelegar. Dan bergerak menuju arus nanah yang berbahaya. Serangan yang sangat menakutkan. Melihat serangan yang dikeluarkan oleh keduanya, Raja Serigala Biru juga terkejut dalam hatinya. Ia tahu jika ia menghadapi buaya botak, sang dewa iblis kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Awalnya berpikir bahwa kekuatan dirinya dan Raja Elang Hitam sebanding. Namun sekarang terlihat bahwa ia terlalu percaya diri. Saat ini, kedua serangan tersebut juga bertabrakan. Tidak ada benturan yang mengguncang dunia. Namun seolah-olah asam sulfat bertemu dengan blok besi, mengeluarkan suara mendesis saling memakan. Keduanya tak mau menyerah dan ingin menghabisi satu sama lain. Apa yang mereka pertaruhkan sekarang adalah melihat siapa. Kekuatan itu semakin kuat. Hancurkan untukku. Raja Gagak Hitam mengaum. Frekuensi gerakan sayapnya semakin cepat. Pada saat yang sama, kekuatan angin pembunuh Dewa Jinpeng juga semakin menakutkan. Sabuk angin tajam datang memotong racun. Arus besar terpotong dengan paksa. Kekuatan yang kuat akan terurai. Arus racun hancur dan menghilang tanpa jejak. Dengan dihancurkannya arus racun, Raja Iblis Gagak Hitam tidak bisa menahan diri dan memuntahkan darah segar. Nafasnya lemah dan wajahnya ketakutan memandang Raja Gagak Hitam. Mati saja. Sosok Raja Gagak Hitam melesat. Dalam sekejap, ia sudah muncul di depan Raja Iblis Gagak Hitam. Cakar tajamnya mengarah ke Gagak, lalu menangkap kepala Raja Iblis tersebut. Jika tertangkap, kepala Raja Iblis Gagak Hitam pasti akan meledak dan mati tanpa ragu. Saya bersedia untuk tunduk. Saat ini ia mencium krisis kematian. Terpaksa memilih untuk tunduk. Saya minta maaf. Tuanku tidak membutuhkan apa-apa. Tatapan Raja Elang Hitam tetap dingin. Tanpa ampun dalam menyerang. Di bawah cakar, kepala Raja Burung Bangkai langsung meledak. Seorang Raja Setan dari generasinya mati seperti itu. Sosok Raja Elang Hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Burung Bangkai. Setelah membelah perut, akhirnya menemukan sebuah inti setan dengan diameter 2 meter. Raja Elang Hitam mendarat di depanku dan mempersembahkan inti setan untuk dirinya sendiri. Bagus sekali. Saya mengangguk sebagai tanda penghargaan. Inti setan ini, silakan kamu gunakan untuk berlatih. Setelah menyerap kekuatannya, hampir. Kamu juga bisa mencapai tahap akhir ujian. Inti setan masuk ke dalam tubuh. Yang perlu dilakukan hanyalah memurnikannya perlahan. Ayo pergi. Mari saya lihat bagaimana lembah ini sebenarnya. Biarkan saya pergi ke lembah Tenang Tian. Setelah mengatakannya, saya langsung menuju lembah Tenang Tian. Lembah Tenang Tian memiliki luas yang sangat besar. Daerah lembah ini memiliki radius sekitar 1000 mil. Di dalam lembah juga terdapat 2 gunung rendah. Energi spiritual di dalam gunung-gunung itu lebih kaya. Seolah-olah bisa meneteskan air. Selain beberapa gunung, ada juga sebuah raksasa. Danau itu mencakup area puluhan mil di sekitarnya. Seperti sepotong jade hijau yang menghiasi lembah. Tempat yang bagus. Melihat lembah ini, saya juga tertegun. Jika bukan karena adanya monster tua di sini, mungkin monster ini sudah ditangkap oleh orang lain. Sekarang setelah mengatasi monster Vulture, maka tempat ini akan menjadi milik kita. Namun belum sepenuhnya sempurna. Tetapi bisa dimodifikasi sedikit. Saya perlahan mengangkat telapak tangan saya. Saat itu, tanah mulai bergetar dengan liar seolah-olah terjadi gempa bumi. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut dari 2 Raja Iblis, gunung yang rendah itu mulai menjulang tinggi. Hanya dalam sekejap, ia sudah mencapai ribuan meter. Tingginya dan bahkan masih terus tumbuh. Kedua Raja Iblis merasakan kegemparan di hati mereka. Adegan ini benar-benar mengguncang pemahaman mereka. Di dunia ini tidak kekurangan entitas kuat yang dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan. Namun, belum pernah terdengar bahwa ada yang bisa membuat gunung yang rendah tumbuh menjadi puncak raksasa setinggi ribuan meter. Metode semacam ini benar-benar luar biasa. Tuan ternyata begitu kuat hingga mencapai tingkat ini. Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam saling bertatapan. Tanpa sadar menelan ludah. Awalnya saya mengira bahwa saya hanya berada di dunia dewa manusia. Namun, siapa dari para dewa manusia yang memiliki metode semacam ini? Mereka masih meremehkan kekuatan Ye Chen. Sekarang masih kurang sedikit. Saya merenung sejenak. Lalu, dengan sekali gerakan pikiran, seluruh lembah Tianyo terbungkus dalam sekejap. Kemudian kedua Raja Iblis itu melihat bahan langit yang jatuh. Harta tanah berharga beterbangan di udara dan akhirnya mendarat di puncak gunung. Hanya dalam sekejap, puncak gunung yang telanjang berubah menjadi hijau subur. Air datang. Aku menunjuk dengan jariku. Di atas kedua puncak gunung terdapat aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Dari atas ke bawah perlahan-lahan berkumpul membentuk sebuah air terjun besar. Dan di dalam air terjun tersebut terkandung energi spiritual yang sangat kaya. Bisa dibilang ini bukan air biasa lagi. Mengatakan bahwa itu adalah air spiritual tidaklah berlebihan. 2 air terjun berkumpul membentuk sebuah sungai panjang yang mengalir.
Danau tersebut membentuk lukisan yang sangat indah. Apa sebenarnya makna keberadaan manusia? Cara seperti ini benar-benar luar biasa. Kedua Raja Iblis itu sudah ternganga tak percaya. Semua yang mereka lihat hari ini adalah hal-hal yang merupakan pengalaman yang belum pernah mereka alami dalam hidup ini. Mereka harus berlatih dengan baik. Jika tidak, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti tuannya. Melihat pemandangan di depan, aku juga mengangguk. Aku cukup puas dengan hasil transformasiku. Sekarang, aku masih membutuhkan formasi pelindung sekte. Selama bertahun-tahun, aku juga telah memperoleh banyak hadiah dari sistem. Di antaranya ada banyak formasi. Hanya saja, beberapa formasi membutuhkan bahan langka yang terlalu berharga. Meskipun aku telah mencoba melalui sistem, aku belum bisa mendapatkannya untuk sementara. Terutama inti formasi yang merupakan pusat dari formasi itu. Semakin kuat formasi, semakin tinggi pula tuntutan terhadap intinya. Ketika formasi beroperasi, kekuatannya sangat besar. Jika benda inti formasi tidak dapat menahan, seluruh formasi akan runtuh. Sudah ada. Mataku bersinar. Formasi pengunci langit naga azur. Di antara banyak formasi yang telah saya peroleh, ini termasuk salah satu yang kurang kuat. Tapi jika diterapkan, tetap bisa dengan mudah membunuh para ahli dari alam Dewa Agung. Dan di tanganku ada sebuah harta yang bisa menjadi inti formasi. Seketika, telapak tanganku berbalik dan pedang Dewa Naga Azur muncul di tangan dan kemudian dilemparkan ke langit. Pedang Dewa Naga Azur berubah menjadi seberkas pelangi biru. Formasi kunci langit naga azur muncul. Jari-jariku dengan cepat membentuk tanda-tanda. Seiring dengan pembentukan tanda-tanda, gelombang unik muncul. Gelombang itu menyebar dengan liar ke segala arah. Sesaat kemudian, di bawah tatapan terkejut dua Raja Iblis, sebuah bayangan naga raksasa berwarna biru muncul di langit. Berdasarkan perkiraan keduanya, setidaknya, ini memiliki ukuran 10.000 zang. Di depan bayangan naga ini, mereka, keduanya seperti semut. Sangat kuat sekali. Inilah formasi yang diletakkan oleh Tuan. Siapa di dunia ini yang dapat memecahkannya? Dua Raja Iblis itu merangkak di tanah, bergetar ketakutan. Andai saja aku tidak berada di samping mereka. Hanya dengan melihat bayangan naga biru itu sudah bisa menakuti mereka sampai mati. Untungnya, bayangan naga ilahi hanya muncul untuk sesaat. Sebentar kemudian menghilang di balik awan. Hingga saat ini, tekanan tersebut baru menghilang. Aku melirik kedua gunung besar. Lalu, dengan mengayunkan tangan, muncul anak tangga di puncak gunung. Anak tangga itu melengkung seperti tangga surga yang langsung menuju puncak gunung. Sekarang ini sudah sempurna. Aku melihat karyaku dan merasa sangat puas. Saat itu, Raja Serigala Biru bertanya, "Tuan, tempat ini akan menjadi gerbang sekte kita ke depannya. Namun, gerbang sektenya sudah ada. Lantas, apa nama sekte kita nanti?" Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Nama sekte tentu harus megah dan berwibawa, sehingga siapapun yang mendengarnya merasa bangga. Seperti apa yang disebut dengan alam api tanpa akhir, istana surga di barat, atau semacamnya. Begitu mendengar namanya, sudah terasa megah dan membuat semangat membara. Jika ingin memberi nama, tentu harus mengikuti pola ini. Aku menengadah dan melihat kedua gunung besar di depanku. Dua gunung menjulang tinggi ke awan. Di tengah dua gunung, terdapat sebuah pintu. Dengan begitu, sekte kita akan disebut Gerbang Langit. Kalian berdua akan menjadi hewan pelindung sekte Gerbang Langit dalam 2 bulan. Hewan pelindung sekte. Raja Serigala Biru dan Raja Elang Hitam, setelah mendengar tatapan mereka, sekilas menunjukkan kilauan kegembiraan. Sekte dibentuk sebagai dua makhluk iblis yang pertama mengikuti Echen. Di kemudian hari, mereka pasti akan menjadi andalan Gerbang Langit. Terlepas dari seberapa kuat Gerbang Langit berkembang di masa depan. Tingkat apapun, terlepas dari seberapa kuat kultivasi mereka di masa depan. Posisi mereka berdua di Gerbang Langit sudah ditetapkan. Hewan pelindung sekte cukup menunjukkan betapa berharganya mereka berdua. Saat ini, suara sistem juga terdengar di telinga saya. Selamat kepada pemilik, penciptaan Gerbang Langit telah menyelesaikan tugas sistem. Mendirikan kekuatan sendiri, hadiah berupa harta karun kekacauan, Dewa Perunggu. Dewa Perunggu harta karun kekacauan, niat saya terbenam ke dalam sistem. Ditemukan di ruang sistem, sebuah kuil tembaga berwarna hijau menggantung dengan tenang. Di dalam kuil tembaga, kecepatan aliran waktu adalah 10 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Artinya, berlatih di kuil tembaga selama 10 tahun. Di dunia luar, hanya 1 tahun yang telah berlalu. Dan kuil tembaga dipenuhi dengan aliran energi spiritual. Berlatih di dalamnya pasti akan mempermudah hasil dengan setengah usaha. Benar-benar merupakan harta karun dari kekacauan. Saya menggerakkan pikiran saya dan mengeluarkan kuil tembaga dari dalam. Kuil tembaga itu hanya sebesar telapak tangan. Di atasnya terdapat aliran energi kekacauan yang berputar dengan misterius. Salam kepada sang pemilik. Saat itu, di atas kuil tembaga muncul seorang anak laki-laki kecil yang berwarna merah muda. Dia mengenakan semacam baju kecil yang terlihat sangat imut dan manis.
Dia adalah roh alat dari kuil tembaga. Saya melambai tangan saya. Kuil tembaga membesar melawan angin dan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Dan mengapung dengan tenang di puncak gunung di antara dua gunung. Lalu, begitu langkahku menginjak, aku muncul di dalam kuil perunggu. Di dalam kuil, suasana kekacauan semakin pekat. Aliran energi kekacauan menyusup ke dalam tubuhku dan aku mengolahnya. Energi kekacauan mengandung kekuatan yang sangat murni. Bahkan para kuat di tahap setengah suci pun tidak berani menyerapnya dengan sembarangan. Sedikit saja kelalaian, bisa seperti kuda liar yang lepas. Kuda liar biasanya tidak dapat dikendalikan. Namun, di sini energi kekacauan bisa aku pilih dan olah sesuka hati. Aku bisa mengolahnya tanpa merasa tidak nyaman sedikit pun. Teman kecil King. Percepat aliran waktu di sini ke maksimum. King kecil adalah jiwa alat dari kuil perunggu. Dia juga memiliki kontrol yang lebih kuat atas kuil perunggu. Saat ini, aku juga bisa merasakan di dalam kuil perunggu. Aliran waktu di sini jelas berbeda dengan dunia luar. Kabur dan samar, namun bisa dirasakan dengan nyata. Mampu meramu keberadaan kuil perunggu. Pasti telah memahami hukum waktu. Jika tidak mungkin bisa menyatu dengan kuil perunggu. Sepertinya untuk melampaui tahapan Dewa Agung, harus menguasai kekuatan hukum. Namun kekuatan hukum yang saya kuasai adalah kehidupan dan kematian. Ini juga merupakan salah satu yang sangat kuat dari 3000 jalan. Namun hukum waktu jauh lebih sulit dipahami dibandingkan hukum kehidupan dan kematian. Namun jika bisa dikuasai, itu juga sangat kuat dan tiada tanding. Saya menutup mata sedikit dan dengan tenang merasakan segalanya di dalam kuil perunggu. Jika saya bisa menguasai hukum waktu, mungkin saya bisa memasuki tahap kedua Dewa Agung. Saya telah menguasai hubungan kuil perunggu dengan hukum waktu. Dua pemahaman ini memberi saya keunggulan lebih dibandingkan orang umum. Waktu seolah-olah adalah tangan tak terlihat yang membelai tubuh saya. Kekuatan waktu di sekitar saya seolah semakin pekat. Kecepatan aliran waktu di sini juga jauh melebihi yang bisa dibandingkan di kuil perunggu. Saat ini, seolah saya tidak ada di ruang dan waktu ini. Ruang di sekeliling tampak samar-samar terdistorsi dan penuh kekacauan. Saat ini tubuhku seolah telah melalui pencucian waktu. Kulitku perlahan-lahan menjadi kering dan penampilanku semakin menua. Bahkan rambutku pun mulai memutih. Bahkan napasku semakin berat. Entah telah berapa lama. Mungkin 10 tahun atau 100 tahun. Aku hanya duduk di sini. Hening dan tak terdengar, seolah telah mati kering. Hingga suatu hari aku membuka mata. Inikah yang disebut waktu? Waktu adalah masa lalu dan masa depan. Bisa dibilang waktu adalah segalanya. Gunung, lembah, dan para kultivator hidup di bawah waktu. Menua dan mati pun merupakan salah satu tujuan waktu. Aku melihat telapak tanganku yang kering dan bergumam sendiri. Kemudian seberkas cahaya surgawi meledak dari dadaku, menuju ke seluruh anggota tubuhku. Dengan munculnya cahaya surgawi ini, tubuhku yang kering seolah bertemu dengan embun manis yang dengan cepat menjadi penuh. Rambut yang kering dan kuning juga kembali menjadi hitam. Setiap helai berkilau seolah terbuat dari kristal langit. Namun masih belum bisa memasuki tingkatan kedua kaisar besar. Namun saya benar-benar bisa menguasai hukum waktu. Mendengar Xiao Qing berkata bahwa di dunia luar sudah berlalu setengah bulan. Tetapi saya merasa seolah-olah telah berlalu ribuan tahun. Kekuatan waktu sungguh menakjubkan. Saya bisa mulai mengumpulkan murid. Sistem ini memang menawarkan misi pengumpulan murid. Mengumpulkan 3 murid akan mendapatkan kekacauan. Harta berharga peta akar naga dan phoenix. Dan meskipun tidak ada misi sistem ini, saya tetap akan mengumpulkan. Sekte ini sudah didirikan, tidak mungkin hanya saya seorang diri seperti komandan tanpa pasukan. Serigala biru, elang hitam. Kalian berdua menjaga sekte. Saya keluar sebentar. Hanya dengan satu langkah saya sudah meninggalkan lembah Tianyu. Namun melihat gunung-gunung di sekitar juga sedikit membingungkan. Wilayah liar ini benar-benar terlalu besar. Meskipun wilayah Donghuang membentang ribuan mil, penduduk yang jauh lebih banyak seperti lautan. Bagaimana menemukan yang tepat di antara begitu banyak orang? Saya benar-benar bingung tentang murid saya sendiri. Sistem. Apakah ada calon yang lebih baik untuk dijadikan murid? Mengingatkan pemilik. Di luar ribuan mil ada seorang pemuda bernama Su-11 di kota Kingsan. Saat ini terdeteksi bahwa hati pedangnya jernih. Memiliki fisik pembela pedang yang tak tertandingi sepanjang masa. Mendengar kata-kata sistem, mata saya pun bersinar. Saya tersenyum sedikit, bayangan saya melesat menuju kota Kingsan. Vea kota Kingsan. Pemuda Su-11 memiliki hati pedang yang jernih. Jika begitu, dia sangat cocok untuk menjadi murid saya. Dalam sekejap, saya sudah tiba ribuan mil jauhnya. Saya tersenyum tipis dan sekejap menghilang menuju kota Kingsan. Hari ini, kota Kingsan sangat ramai. Seluruh kota dipenuhi dengan lentera merah besar yang sangat meriah. Alasannya adalah putra dari Sulaohan di Sujiawan, kota Kingsan. Su-11 lulus tes bakat di Tanah Suci Yaoguang 3 hari yang lalu. Hati pedang yang jernih tiada tara dalam sejarah. Bakat seperti ini cukup untuk membuat Su-11 menjadi murid dalam dari sekte Yaoguang.
bahkan menjadi murid langsung. Orang yang bertanggung jawab atas pengujian, setelah melihat hasilnya, segera mengirim pesan ke sekte. Pemuda dengan bakat sekuat ini juga sangat diperhatikan oleh sekte. Mereka segera mengirim seorang pengurus tingkat agung. Lagi pula, kota Kingsan hanya sebuah desa kecil di pinggiran kekuasaan sekte Yao Guang. Sebuah desa kecil di tepi kekuasaan. Jika mereka mengalami serangan yang kuat dari binatang iblis saat kembali, itu bisa menjadi bencana. Seseorang dengan hati pedang yang jernih juga merupakan seorang jenius yang jarang ditemukan bagi sekte Yao Guang. Keluarga Su yang tua telah melahirkan seekor naga sejati yang ingin bergabung dengan sekte Yao Guang, menjadi murid sekte Yao Guang. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi sosok penting yang tak terjangkau. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa keluarga Su akan mengadakan jamuan, banyak orang datang sebagai tamu, baik dari kalangan pejabat tinggi maupun raksasa bisnis, datang untuk merayakan dan membawa hadiah besar. Dalam acara seperti ini, bahkan hanya bertemu sekalipun, sudah cukup untuk mereka banggakan. Bahkan untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga lama Su, bahkan pemerintah kota pun khusus mengeluarkan 100 tael emas sebagai hadiah. Bagaimanapun, putra keluarga lama Su masuk, bukanlah sekte kecil. Ini adalah tanah suci Yao Guang. Yao Guangsheng dia adalah kekuatan super di wilayah Donghuang. Di tengah-tengahnya terdapat sejumlah besar kekuatan. Bahkan ada banyak yang kuat di tingkat Xiandao. Dapat dikatakan bahwa selama mereka bergabung dengan Yao Guangshengdi, mereka pasti akan menjadi ahli terbaik di masa depan. Bahkan mungkin bisa mencapai puncak Xiandao dan menjadi orang seperti dewa. Saat ini, Su 11 masih di samping merenungkan apa yang disebut. Apa sebenarnya keberadaan Yao Guangshengdi? Tanpa dia ketahui, aku telah diam-diam muncul di belakangnya. Atau, biarkan aku bercerita sedikit padamu. Tadi kamu menyebutkan tempat suci Yang Guang adalah sebuah sekte aliran spiritual. Yang dimaksud dengan aliran spiritual adalah melalui metode khusus. Menyerap kekuatan dari alam semesta dan mengubahnya menjadi milik sendiri. Orang seperti ini disebut sebagai pemeluk aliran spiritual. Para pemeluk aliran spiritual dapat terbang di atas awan. Dalam sekejap pikiran, mereka dapat mencapai ribuan mil jauhnya. Para pemeluk aliran spiritual dapat memindahkan gunung dan mengisi laut. Dengan gerakan sekecil apapun, mereka bisa menghancurkan gunung dan batu. Namun, dunia para pemeluk aliran spiritual juga sangat kejam. Satu kesalahan bisa berujung pada pertarungan hidup dan mati. Mendengar Su 11 bertanya apakah saya juga seorang yang terkenal. Setelah itu, saya membalikkan telapak tangan saya. Sebuah pedang panjang muncul di tangan saya. Lalu, saya menusukkan pedang panjang itu ke tanah. Su 11, kamu adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pedang. Mencoba untuk mencabut pedang ini. Ini adalah benda spiritual kelas atas, bahkan bisa menarik perhatian para ahli. Para ahli di dunia ilahi juga memiliki daya tarik yang sangat kuat. Tapi sekarang saya mengambilnya dengan sengaja untuk melihat apakah pemahaman pedang ini. Apakah pemahaman mendalam ini benar-benar sekuat yang diceritakan dalam legenda? Su 11 menatap pedang panjang ini dengan tatapan matanya. Sepertinya ada kilauan cahaya pedang yang bersinar lembut. Dia melangkah pelan maju untuk mencoba menarik pedang panjang ini. Melihat dia ingin menariknya dengan tangan, saya segera menghentikannya. Mengeluarkannya dengan pikiran. Jika menggunakan tangan untuk menarik, maka diri saya sendiri juga tidak perlu melakukan ini. Setiap anak, siapa yang tidak bisa? Di mata Su 11 melintas kilasan semangat. Dia menatap pedang panjang ini dengan penuh perhatian, merasakan keberadaannya dengan hati. Pertemuan. Su 11 mengangkat telapak tangan mengendalikan pedang panjang itu. Pedang panjang itu hanya bergetar 2 kali dan kemudian kembali tenang. Apakah tidak bisa? Di mata Su 11 melintas kesedihan. Namun saat ini, di mata saya melintas rasa heran. Hanya percobaan pertama untuk mengendalikan pedang, apalagi belum ada penyempurnaan. Dalam situasi apapun, bisa membuat pedang panjang bergetar. Pedang ini sangat hebat karena jiwanya yang cemerlang. Jika diberi sedikit waktu, dia pasti bisa menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Mengendalikan kekuatan dengan pikiran. Mengira itu adalah kendali pedang. Suaraku masuk ke telinga Su 11. Membuat hatinya bergetar. Dia perlahan menutup matanya. Pikiran berkumpul di lautan kesadarannya. Serat-serat terakhir berkumpul menjadi sebuah pedang panjang. Pedang panjang ini tua dan sederhana. Yang ada di depannya persis sama. Kaki. Su 11 tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, sebuah pedang panjang tiba-tiba melesat. Ini adalah pedang panjang yang terbuat dari pikiran. Pedang pikiran dan pedang yang kutekan. Menggabungkan kedua pedang panjang itu menjadi satu. Kemudian, sebuah kekuatan aneh menarik. Pedang panjang ini perlahan-lahan keluar dari tanah. Seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat menarik. Pedang panjang itu sedikit demi sedikit ditarik keluar. Su 11 menatap tajam pada pedang panjang itu. Dahi sudah dipenuhi dengan keringat halus. Bagi dia yang tidak memiliki kemampuan apapun, mampu mencapai langkah ini sudah sangat baik. Tapi ini masih belum cukup. Dia harus mencabut pedang ini.
Keluarlah untukku. Su-11 berteriak keras. Bersamaan dengan suaranya, pedang panjang akhirnya terbang dari tanah. Su-11 jatuh di tanah, terengah-engah. Mencabut pedang panjang ini, dia telah menghabiskan semua tenaganya. Lumayan. Aku tidak bisa menahan untuk mengangguk. Hanya dengan sedikit petunjuk, Su-11 bisa melakukannya. Tidak heran dia adalah seseorang yang paham akan pedang. Pedang ini sudah milikmu. Aku mengayunkan tangan. Pedang panjang yang tadi jatuh ke tangan Su-11. Sudah diberikan kepadaku. Su-11 tertegun sejenak. Dia melihat pedang panjang di depannya dengan kebingungan. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat dari pedang panjang ini. Namun dari kilauan tajam yang samar, tidak sulit untuk menyadari bahwa harta ini pasti sangat berharga. Harta yang begitu berharga diberikan begitu saja kepadanya. Su-11. Dunia ini jauh lebih menarik daripada yang kamu bayangkan. Dan para ahli pedang dikenal karena kekuatan serangannya. Aku memiliki sebuah pedang yang bisa mengangkat gunung dan membalikkan laut, menghancurkan kota dan membelah langit. Inilah gambaran yang paling nyata tentang para ahli pedang. Kamu adalah anak yang sangat berbakat. Suatu hari kamu pasti akan menapaki jalan menjadi ahli pedang dan menciptakan kehebatanmu sendiri. Kata-kataku bagi Su-11 seperti siraman air dingin yang menyegarkan, yang biasanya membuatnya terkejut luar biasa. Betapa hebatnya seorang yang dapat membuka langit dengan sebuah pedangnya. Dia harus menjadi kekuatan seperti itu dengan pedangnya. Pedangnya untuk melindungi orang-orang yang ingin dia jaga. Paman, bisakah Anda mengajarkan saya seni pedang? Su-11. Untuk menjadi seorang ahli pedang, rasa sakit yang harus dialami jauh dari apa yang dialami oleh praktisi biasa. Dan mendengar jawabannya yang tegas, aku pun merasa lega. Jika demikian, maka aku akan menerima kamu sebagai muridku. Su-11 hanyalah pilihan yang disediakan sistem. Calon murid ini bukan hanya dia saja. Jika Su-11 tidak ingin menjadi muridku, aku tidak akan memaksanya. Dan sekarang Su-11 secara sukarela ingin menjadi muridku. Ini juga bisa dianggap sebagai solusi yang memuaskan. Pada saat itu, suara sistem terdengar di telingaku. Selamat kepada pemilik, kamu telah mendapatkan murid pertamamu. Hadiah adalah buku pedang tanpa tanding. Buku pedang tanpa tanding mencakup metode pikiran dan teknik pedang untuk murid pedang. Ini adalah kitab rahasia untuk murid pedang terkuat di dunia. Aku melihat Su-11 dengan senyum lembut. Xiao 11. Hari ini, kamu pulang dan berpamitan baik-baik dengan keluargamu. Setelah itu, kita akan pergi bersama-sama ke Tianwen. Setelah aku pergi, ayah Su-11 juga bergegas menghampiri dari kejauhan. Xiao 11. Para dewa dari Tanah Suci Yaoguang sudah menunggu di rumah. Mari kita cepat kembali. Jika kita membuat para dewa menunggu terlalu lama, itu tidak baik. Namun Su-11 terdiam sejenak sebelum berkata, Ayah, saya tidak berencana masuk ke Tanah Suci Yaoguang. Apa? Mendengar kata-kata Su-11. Su Laosanjia tidak bisa tidak merasa terkejut di dalam hati. Su-11 bisa diterima di Tanah Suci Yaoguang bisa dibilang. Itu adalah kabar baik dari makam nenek moyang keluarga Su. Ini adalah rejeki nomplok yang jatuh dari langit. Namun sekarang Su-11 malah mengatakan tidak berencana untuk masuk ke Tanah Suci Yaoguang. Jika tidak masuk ke Tanah Suci Yaoguang, kamu berencana kemana? Su-11 juga tidak berniat menyembunyikan dan berkata, Ayah, aku sudah memilih orang lain sebagai tuanku. Kamu ini barang yang merugikan keluarga. Hal sebesar ini kenapa tidak berdiskusi denganku? Su Laosanjia sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengambil sebatang dahan dari samping dan mengayunkannya ke arah Su-11. Su-11 diam-diam menggigit gigi dan bertahan. Dia tentu saja tahu sejak ayahnya tahu dirinya. Betapa senangnya setelah diterima di Tanah Suci Yaoguang. Bahkan mengadakan jamuan besar dan menerima banyak hadiah. Tapi sekarang saya tidak berniat untuk bergabung dengan Sekte Yaoguang. Sekte Yaoguang pasti akan sangat marah saat itu. Keluarga mereka juga akan ikut menanggung akibatnya. Saya akan pergi menjelaskan kepada para dewa di Sekte Yaoguang. Saya sudah menjadi peserta magang. Tidak akan bergabung dengan sekte lain lagi. Jika mereka tidak berhenti. Paling tidak, saya akan mengorbankan nyawa saya untuk mereka. Benarkah? Kamu pikir nyawamu dapat menghapus kehormatan sekte kami? Begitu suara itu berhenti, siluet seorang biasa datang dari kejauhan. Terlihat seorang pria tua yang memegang sebuah tongkat. Seolah-olah dia akan segera tiada. Namun, di belakangnya, Sang Hao mengikuti dengan wajah penuh rasa hormat. Selain itu, para tokoh terkenal dari kota Kingsan juga datang. Xiao 11. Jangan menipu diri sendiri. Di seluruh wilayah Donghuang, sekte mana yang bisa mengalahkan sekte Yaoguang? Bergabung dengan sekte Yaoguang adalah pilihan terbaikmu. Kami bisa mengerti bahwa kamu masih muda dan belum mengerti. Tetapi kamu tidak boleh tersesat di jalan yang salah. Sekarang masih ada waktu untuk kembali. Amarah dari sekte Yaoguang bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan. Belum juga cepat-cepat berlutut dan meminta maaf, orang-orang di kota Kingsan satu persatu dengan sabar membujuk. Jika Su-11 benar-benar berpindah ke mereka, tentu saja akan menarik amarah sekte Yaoguang. Pada saat itu,
Mungkin akan melibatkan seluruh kota Kingsan. Para senior yang terhormat. Keputusanku sudah bulat. Mohon bantuannya, senior. Su-11 menatap kepada semua orang. Matanya yang hitam pekat sangat tegas. Anak muda kecil. Karena kamu sudah diterima oleh Sekte Yao Guang. Tidak peduli kamu hidup atau mati, kamu adalah bagian dari Sekte Yao Guang. Mengenai berpindah ke sekte lain, jangan pernah memikirkannya. Pandangan tajam sang tua seperti elang. Menatap Su-11 dengan tajam. Sebuah tekanan yang tak terkatakan meledak dari dirinya. Semua orang merasakan tekanan ini. Satu persatu, wajah mereka tampak bergetar dan berlutut ke tanah. Bahkan Zhang Hao pun terus bergetar. Menghadapi tekanan dari seorang kuat di tingkat transformasi roh. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat Jindan, dia tidak bisa menahan. Su-11 pucat dan menggigit bibirnya dengan erat untuk bertahan. Sangat kuat. Inilah kekuatan seorang dewa? Su-11 terkejut. Ini hanyalah tekanan yang dipancarkan dan sudah membuatnya merasa tertekan. Jika orang tua itu menyerangnya, mungkin sebuah bersin bisa membunuhnya. Sujudlah padaku. Orang tua itu berteriak dengan marah. Tekanan spiritual yang dipancarkan semakin kuat. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu masih bersikeras untuk beralih ke pintu lain? Meskipun orang yang memahami inti pedang jarang. Di dunia ini, yang paling tidak kurang adalah bakat. Terutama sekte seperti Liangguang Holy Land. Wilayah kekuatannya mencakup lebih dari 1 miliar orang. Dengan begitu banyak orang, muncul beberapa bakat juga sangat wajar. Namun, jika bakat yang tidak dapat digunakan oleh sekte, maka satu-satunya jalan adalah membunuh. Senior, keputusan saya sudah bulat. Su-11 tidak ragu sedikit pun dan berkata. Kemudian, orang tua itu melihat ke arah Su-11. Dalam mata yang keruh itu terdapat niat membunuh yang kuat. Jika demikian, maka kamu harus mati. Berani menentang kehendak sendiri, tidak membunuhnya, apa kamu masih ingin merayakan tahun baru? Zhang Hao mulai berbicara. Tuan Mu, jika ingin membunuhnya, tidak perlu Anda turun tangan sendiri. Serahkan saja pada saya. Mu Linking pun mengangguk mendengar kata-kata itu. Benar, menghadapi orang kecil seperti ini, dia akan turun tangan. Bukankah itu akan mengotori tangannya? Anak muda. Kamu terlalu tidak tahu bersyukur. Bisa menjadi murid dari Tanah Suci Yao Guang. Berapa banyak orang yang ingin tapi tidak bisa mendapatkannya. Kamu bahkan berani menolak. Jika hari ini tidak membunuhmu, bagaimana saya bisa membersihkan aib Tanah Suci Yao Guang? Zhang Hao melangkah perlahan mendekati Su-11. Su-11 adalah orang yang dia temukan. Setelah melaporkan ke sekte, akan ada imbalan yang melimpah. Tapi sekarang imbalan sudah hilang. Bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman. Membuat sikapnya terhadap Su-11 langsung berubah. Jika kamu tidak tahu menghargai, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Dewa, Su yang kecil masih muda. Tolong, saya mohon kepada kalian. Biarkan dia pergi. Jika ingin membunuh, bunuh saja aku. Su Lausan sangat ketakutan. Dia berlutut di tanah, terus-menerus membungkukkan badan untuk memohon bagi anaknya. Tapi Zhang Hao tidak menghiraukannya. Seorang manusia biasa yang tidak layak untuk diperhatikan olehnya. Dia mengangkat telapak tangannya. Cahaya spiritual berkumpul di telapak tangannya. Dia menampar Su-11 dengan satu tangan. Sebuah cap kekuatan spiritual mendekati Su-11. Jika terkena, dia pasti akan menjadi daging yang hancur. Sudah selesai. Wajah Su Lausan pucat seperti mayat. Dewa saja sudah turun tangan. Anak lelakinya sudah dijatuhi hukuman mati. Dia hanya punya satu anak lelaki. Jika dia mati, siapa yang akan mengurus pemakamannya? Wajah Su-11 menjadi pucat. Melihat bekas telapak tangan energi spiritual yang membesar dengan cepat di pupilnya. Dia secara instingtif mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menghalangi di depan. Pada saat itu, pedang panjang mengeluarkan suara nyanyian pedang. Ketika bekas telapak tangan energi spiritual itu berjarak kurang dari 1 inci dari Su-11. Cahaya pedang tahu menyebar dan memotong menuju bekas telapak tangan itu. Suaranya seperti kain yang robek. Bekas telapak tangan itu seketika robek. Dan cahaya pedang terus maju tanpa mengurangi tenaga dan membunuh Zhang Hao. Zhang Hao tidak sempat bereaksi. Cahaya pedang langsung menghantam dahi tengahnya. Energi pedang yang kuat menghancurkan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Zhang Hao membuka matanya lebar-lebar. Bahkan jika dia mati, dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan dibunuh oleh seorang bocah tanpa kemampuan sama sekali. Dia mengira telapak tangan itu bisa langsung membunuh Su-11. Jadi setelah melancarkan tamparan itu, dia pun bersantai. Dia tidak menyangka Su-11 memiliki cara seperti ini. Dia dibunuh sebelum sempat bereaksi. Zhang Hao jatuh tegak. Hingga saat dia jatuh, semua orang tetap tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dewa, ternyata sudah mati. Pemandangan ini menyebabkan bagi Liang Yuanwei dan yang lainnya. Dampaknya tidak diragukan lagi sangat besar. Mereka satu persatu tertegun. Mulut mereka terbuka lebar seolah bisa memasukkan telur. Su-11, yang tidak memiliki kemampuan, membunuh dewa dari Tanah Suci Yao Guang.
Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa di dunia ini masih ada hal seaneh ini. Dewa sudah mati. Apakah tanah suci Yao Guang akan membiarkan kita pergi? Liang Yuanwei dan yang lainnya tampak pucat tanpa setetes darah pun. Namun saat ini, mata Mu Linking terpaku. Mengawasi pedang panjang di tangan Su-11. Harta spiritual terbaik. Terlalu busuk. Mu Linking tanpa sadar menjilati bibirnya yang kering dan melihat ke arah Su. Serahkan pedang itu padaku. Namun bisa membiarkanmu hidup. Hanya seorang murid luar yang mati. Itu saja, Mu Linking tentu tidak akan peduli. Dia lebih tertarik pada harta spiritual terbaik di tangan Su-11. Harus diketahui, meskipun melihat keseluruhan tanah suci Yao Guang, hanya sekelompok kecil orang yang dapat memilikinya. Sebagai seorang elders luar, Mu Linking tentu tidak kekurangan harta sihir. Dia memiliki satu harta spiritual defensif terbaik di tubuhnya. Namun, dia tidak memiliki harta spiritual ofensif terbaik di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, maka kekuatan tempurnya pasti akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Anakku, segera serahkan pedang ini kepada. Su Laosan melihat situasi ini seolah-olah menangkap satu-satunya kesempatan terakhir. Seolah seperti jerami, memaksa Su-11 untuk menyerahkan pedang kepada Mu Linking. Lagi pula, tadi Mu Linking sudah mengatakan, selama Su-11 menyerahkan pedang ini kepada, dia akan mengampuni nyawa mereka. Apa kamu pikir jika aku menyerahkannya kepadanya? Dia akan membiarkan kita pergi? Sejujurnya, dia juga tidak menyangka bahwa pedang yang kutinggalkan untuknya ternyata sekuat ini. Hanya dengan satu cahaya pedang, ia telah membunuh seorang immortal dari tanah suci Yao Guang. Ini adalah pemberian dari guru. Tanpa izin dari guru, aku tidak akan menyerahkan pedang ini kepada siapapun. Bahkan jika itu datang dari tanah suci Yao Guang, tidak akan berlaku. Selain itu, para praktisi biasanya licik. Tanpa pedang, dia juga kehilangan nilainya. Pasti akan mati tanpa ragu. Hehe. Nyatanya, dia memang anak yang sulit ditipu. Mu Linking tidak bisa menahan diri dan tertawa ringan sambil menggelengkan kepala. Apakah kamu pikir jika kamu tidak menyerahkannya, aku tidak bisa mendapatkannya? Selama aku membunuhmu, pedang ini masih milikku. Di hadapan kekuatan mutlak. Meskipun Su-11 memegang harta spiritual yang sangat baik, dia tidak akan cocok dengannya. Benarkah? Su-11 menghapus darah di sudut bibirnya. Alasan kamu tidak membunuhku. Karena kamu takut pada guru saya, kan? Mendengar perkataan Su-11, mata Mu Linking tidak bisa tidak sedikit membelalak. Anak muda yang terlihat hanya berusia 12 atau 13 tahun ini ternyata dapat melihat hal ini benar-benar membuatnya sedikit terkejut. Benar, alasan dia tidak bergerak terhadap Su-11. Justru karena sedikit takut pada orang di belakang Su-11. Dapat dengan mudah memberikan harta spiritual yang sangat baik kepada Su-11. Orang ini entah sangat kaya dan tidak peduli dengan harta spiritual ini. Atau dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Harta spiritual ini hanyalah mainan baginya. Menghadapi keberadaan seperti ini, Mu Linking harus berhati-hati. Bagaimanapun, bahkan dia sendiri tidak memiliki harta spiritual tipe serangan. Dia benar-benar bocah yang cerdas. Mu Linking perlahan menggelengkan kepala. Biarkan gurumu keluar. Melihat Su-11 yang masih diam, Mu Linking sedikit menyipitkan mata. Tidak mau bicara, ya? Lalu dia menjulurkan telapak tangan untuk menangkap Su-11. Su-11 menggigit giginya. Dia yang tidak memiliki sedikitpun kekuatan menghadapi Mu Linking. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melawan. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya untuk mencoba menakut-nakuti Mu Linking. Mu Linking melihat hal itu dan terus menyerang. Mengetahui betapa kuatnya pedang ini, dia sudah diam-diam bersiap untuk pertahanan. Siap untuk menghadapi serangan pedang ini kapan saja. Namun, saat telapak tangannya masih berada di dekat Su-11, hanya 1 inci lagi dan tidak bisa maju lebih jauh. Hehe, muridku, kalian berani bergerak juga? Suara tawa ringan itu jatuh di telinga Mu Linking. Membuat matanya tidak bisa tidak menyempit dengan tajam dan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia memperhatikan dengan seksama. Di depan Su-11, seorang pria berpakaian putih berdiri dengan tenang di sana. Melihat pria itu, Mu Linking tidak bisa menahan untuk mengernyit. Dari pria itu, dia tidak merasakan sedikitpun gelombang tingkat kekuatan. Dia berdiri di sana seolah-olah seorang manusia biasa. Aku melihat Su-11 dan memberinya tatapan menenangkan. Tenang saja. Bersama seorang guru, tak ada yang dapat mengganggumu. Anda memotong jalanku untuk mengambil murid dari sakral taman Yao Guang. Ini sedikit melanggar aturan, bukan? Mu Linking melihatku dan bertanya dengan nada marah. Selama bertahun-tahun, hanya sakral taman Yao Guang yang merebut murid-murid yang diincar oleh sekte lain. Murid yang mereka incar tidak pernah direbut oleh siapapun. Namun hari ini, seorang pemilik ketajaman pedang ternyata telah direbut oleh orang lain. Jika ini sampai kembali ke sakral, dia pasti akan dihukum. Lagi pula, pemilik ketajaman pedang di masa depan pasti
akan menjadi seorang ahli pedang yang kuat, akan menjadi pilar utama sekte. Begitu saja, sekte pasti akan marah besar. Aturan. Mendengar itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Apa yang saya katakan adalah aturan. Jika kalian dari sekte berkilau ingin bertempur. Sekian dulu untuk saat ini. Kata-kataku membuat Emyulin King sangat marah. Sombong. Sangat sombong sekali. Di daerah sekte berkilau mereka, ternyata berani mengatakan bahwa apa yang dia katakan adalah aturannya. Bukankah ini memukul wajah sekte berkilau? Dengan kata lain, Anda bersiap untuk berperang dengan sekte berkilau. Berperang dengan saya. Anda juga Kuinon. Su-11 melihatku yang menghalangi di depannya. Dalam tatapannya muncul kilau kekaguman. Guru, sungguh mengesankan. Meskipun tidak banyak yang diucapkan. Namun, aura yang menatap dunia dengan angkuh itu membuat Su-11 tak bisa menahan semangatnya. Andai saja saya memiliki kekuatan ini, betapa baiknya. Di dunia yang luas ini, kemanapun tidak ada yang tidak bisa dijangkau. Anda sangat meremehkan sekte Yao Guang. Tidak takut bahaya akan menimpa? Emyulin King menarik napas dalam-dalam. Mengendalikan amarah di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Namun, pemuda di depannya ini berani meremehkan sekte Yao Guang seperti ini. Bagaimana dia bisa berani? Harus diketahui bahwa dia yang berada di tingkat transformasi roh hanyalah seorang elder luar sekte Yao Guang saja. Selain dari pintu luar, elder dalam sekte setidaknya harus mencapai tingkat. Bahkan 10 elder terkuat di kelompok elder. Masing-masing adalah seorang yang kuat di dunia keabadian. Sekte Yao Guang yang begitu kuat ternyata dikatakan tidak layak untuk menjadi lawan. Apakah dia yang gila atau dunia ini yang gila? Saya punya satu kalimat untukmu. Jika sekte Yao Guang tidak takut akan bahaya, maka hari ini kita sudahi sampai di sini. Emyulin King tidak bisa tidak tertegun. Kini, dia mulai mengancam balik. Nakal ini. Saya harus mengagumi keberanianmu. Kamu adalah orang pertama yang berani mengancam sekte Yao Guang. Tinggalkan namamu. Di masa depan, sekte Yao Guang pasti akan mengunjungi. Dia tidak bisa melihat latar belakangku. Jika bertindak sembarangan, kemungkinan besar akan dipukul. Daripada begitu, lebih baik langsung melaporkan. Terserah sekte bagaimana mereka akan menanganinya. Saya, penguasa gerbang surga, Ye Chen. Setiap kesedihan ada penyebabnya, setiap utang ada yang berutang. Saya bisa saja membunuh Emyulin King dengan satu tamparan. Tapi bagaimana dengan penduduk Qingshan tahun ini? Emyulin King sudah mati. Sekte Yao Guang pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Pada saat itu, pasti akan melampiaskan kemarahan pada Qingshan Town. Gerbang surga. Emyulin King tidak bisa tidak mengernyit setelah mendengar itu. Di Timur Liar, ada banyak sekte. Dia telah mendengar tentang sekte-sekte besar. Tapi dia belum pernah mendengar tentang penguasa gerbang surga ini. Apakah ini kekuatan dari luar Timur Liar? Emyulin King tidak tahu. Namun, hal semacam ini sebaiknya diserahkan kepada sekte untuk diselidiki. Baik, aku ingat. Emyulin King tidak lagi ragu. Sosoknya melesat dan menghilang. Ketika dia kembali ke sekte Yao Guang, dia menerima pertanyaan dari seorang elder. Seseorang dari aula para tetua melangkah keluar dan melihat Emyulin King. Meminta kamu pergi ke kota Qingshan untuk membawa kembali orang yang memiliki hati pedang yang jernih. Kamu benar-benar kembali sendiri. Bahkan Zhang Hao sudah mati. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Permisi, 5 tetua. Saya mengakui kesalahan saya. Emyulin King tidak berani membantah. Namun, saya juga telah menemukan asal-usul orang yang membawa pergi pemilik hati pedang. Asal-usul orang yang membawa pergi pemilik hati pedang yang jernih. Mohon Elder 5 memberikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Dialah yang menyebabkan langit tenggelam. Dia adalah harta dari gerbang surga. Dialah yang membawa pergi pemilik hati pedang yang jernih. Apa yang kamu katakan? Pada saat itu, di dalam aula para tetua, seseorang melangkah keluar dan melihat Emyulin King. Apakah kamu mengatakan namanya Ye Chen? Emyulin King menatap orang yang datang itu dan mengerutkan kening. Dia tidak mengenal orang ini. Dan tidak tahu mengapa orang ini ada ketika mendengar nama Ye. Reaksi seperti ini ternyata karena nama Chen. Apakah kamu mengenal Ye Chen? Tidak hanya mengenal. Loh, Zhang Han tidak bisa menahan untuk menggigit giginya. Setelah meninggalkan sekte Qianyuan, dia menuju ke tanah suci Yao Guang. Setibanya di sini, ia juga diundang oleh Elder Su, menjadi elder penghormatan di tanah suci Yao Guang. Namun, dia tak pernah melupakan Ye Chen. Tetua 5. Ye Chen hanyalah seorang pengkhianat di sekte Qianyuan. Namun, anak ini memiliki bakat yang sangat tinggi. Kultivasi sudah di atas saya. Saat berbicara tentang ini, Zhang Han tak bisa tidak menghela nafas. Kultivasinya sudah di atas Anda. Elder 5 mengerutkan dahi mendengar itu. Zhang Han adalah kultivator fase akhir dari pengujian transisi. Hanya selangkah lagi menuju alam immortal. Jika kekuatannya lebih tinggi dari dia, bukankah itu berarti sudah mencapai alam immortal? Kekuatan seperti ini bahkan jika dilihat di seluruh
Tanah suci Yao Guang pun merupakan kekuatan puncak. Ternyata adalah seorang maha kuat alam immortal. Untungnya saya tidak bertindak saat itu. Jika tidak, saya sudah mati sekarang. Jantung Mu Lin King berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak mengelap keringat dingin. Dia hanya berada di tahap kebangkitan besar. Di depan kekuatan tingkat suri, dia seperti semut. Satu bersin dari lawan saja bisa membunuhnya. Dalam hati Mu Lin King juga merasa terkejut. Apa yang dikatakan orang ini? Namun, tidak masalah untuk mengatakannya. Kamu diampuni dari kesalahan. Elders 5 mengerutkan dahi dan bertanya. Mendapatkan persetujuan Elder 5, Mu Lin King merasa lega. Dia berkata, apa yang saya katakan adalah aturannya. Anda layak untuk berperang melawan saya. Apa? Mendengar kata-kata Mu Lin King, semua orang di aula marah. Tidak heran Mu Lin King gagap, tidak mungkin dia mengatakan. Kata-kata yang sangat menentang ini bisa diucapkan di sini. Apalagi yang dia katakan. Elder 5 memandang dengan tajam. Suaranya juga meningkat banyak. Dia juga mengatakan bahwa Sekte Yan Guang tidak takut akan masalah. Jika demikian, hari ini sudah cukup. Mendengar kata-kata Mu Lin King. Gelombang tekanan kekuatan roh yang menakutkan datang dari tubuh 5 elders meledak dengan keras. Sekte Yao Guang menarik masalah ke diri mereka. Bagaimana dia berani mengatakannya? Sekte kami tidak berperang selama bertahun-tahun. Apakah semua orang sudah melupakan nama besar sekte kami? Bahkan seorang yang kecil di tingkat Tao Immortal berani menantang kami. 5 elders berdiri perlahan. Di wajah tuanya terdapat niat membunuh yang sulit disembunyikan. Sangat sombong. Anak ini benar-benar terlalu sombong. Membawa pergi orang yang memiliki hati pedang yang jelas, inilah tantangan terhadap Sekte Yao Guang saya. Tanpa menyingkirkan anak ini, apa wajah Sekte Yao Guang kami yang tersisa? Siapapun yang berani menantang Sekte Yao Guang, maka dengan darahnya. Mari kita cuci penghinaan Sekte Yao Guang dengan darahnya. Kali ini, saya akan turun tangan sendiri untuk memenggal anak ini. Suara panjang dari 5 elders berdengung. Membuat semua orang merasa terkejut di dalam hati. Mu Lin King bertanya kepada 5 elders. Orang tua dari sang pencerah hati pedang. Mungkin masih berada di kota King San. Apakah perlu untuk menangkap mereka juga? Ayo bawa mereka bersama. 5 elders berkata dengan tenang. Hanya 2 semut kecil, dia tidak peduli. Memberi mereka kesempatan untuk bertemu dengan putranya sebelum mati. Pertemuan sebelumnya sudah merupakan anugerah bagi mereka. Tetua Zhang, kamu juga pergi bersamanya. Mengenai lokasi gerbang surgawi, kamu seharusnya lebih jelas. Itu memang rencananya. Zhang Han juga menghela napas lega. Dia sedang berpikir bagaimana cara mengikuti mereka. Ketika itu, 5 elders mengusulkan. Ini benar-benar seperti bantal yang datang saat mengantuk. Mengenai lokasi gerbang surgawi, jika dia tidak salah, itu seharusnya berada di dekat Sekte Qianyuan. Nanti kita tinggal menjelajah di sana. Melihat kedatangan, wajah 5 elders. Saat itu, suara dingin datang dari luar aula elders. Diikuti oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang melangkah pelan. Yang mulia Sang Putra Suci. Melihat wajah 5 elders yang datang, juga menunjukkan ekspresi hormat. Dia turun dari tempat duduknya dan segera berjalan ke arah pemuda itu. Menyapa Yang Mulia Sang Putra Suci. Orang yang datang adalah Sang Putra Suci dari Tanah Suci Yao Guang. Dia adalah jenius terkuat dalam Tanah Suci Yao Guang selama 10.000 tahun. Memiliki tubuh suci iblis surgawi. Di usia muda, ia sudah menjadi seorang yang kuat di tingkat besar penyempurnaan energi. Siapa yang pernah melihat seorang yang kuat di tingkat besar penyempurnaan energi di usia 15 atau 16 tahun? Pemuda itu mengangkat kepala dan melihat ke arah 5 orang tua. Mendengar kata-kata itu, dahi 5 orang tua sedikit mendengar bahwa pemegang hati pedang yang jelas telah menjadi murid orang lain. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan memandang 5 cendekiawan sambil berkata, "Ya, Yang Mulia Sang Putra Suci." 5 cendekiawan berkata, "Saya akan segera membawa orang untuk pergi. Bawa anak ini kembali. Karena dia sudah bergabung dengan sekte lain, tidak ada kebutuhan untuk membawanya kembali." Pemuda itu menggelengkan kepala. "Bawalah hati pedangnya yang jelas kembali. Karena telah mengkhianati sekte, tidak ada kebutuhan untuk tetap tinggal. Namun, hati pedangnya yang jelas adalah sesuatu yang bagus. Bawa kembali hati pedangnya yang jelas." Mendengar kata-kata itu, 5 cendekiawan tidak bisa menahan untuk sedikit mengerutkan alisnya. Sepertinya Yang Mulia Sang Putra Suci ini tertarik dengan hati pedang yang jelas milik bocah itu. Tubuh suci iblis ditambah dengan hati pedang yang jelas. Sang pangeran pasti akan bangkit dengan kuat, bahkan mungkin akan menantang para suci. Saat itu, Sekte Yao Guang pasti akan menjadi yang terkuat di dunia. Sekte terkuat akan dihormati oleh jutaan orang. Anak ini, jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena memilih pihak